Pria miliarder ini temukan cinta sejatinya di tengah banjir dengan gadis miskin berkerudung. Kehidupan yang terpisah. Arkan Mahendra menatap jendela kaca besar penthouse-nya yang menghadap kota metropolitan. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip, seolah merayakan kemewahan yang dimilikinya. Di usianya yang 27 tahun, ia sudah berhasil membangun kerajaan bisnis sendiri, dari teknologi hingga properti. Segala sesuatu yang ia inginkan bisa ia dapatkan dalam sekejap. Mobil sport, koleksi jam mewah, restoran bintang 5. Namun, di balik semua itu, ada rasa kosong yang tak bisa diisi uang atau status. Ia hidup sendiri, ditemani hening dan ketenangan yang kadang terasa menusuk. Sementara itu, beberapa kilometer dari pusat kota, Alia Rahma memulai paginya di kamar kos yang sempit. Dindingnya yang tipis dan cat yang mulai mengelupas tidak membuatnya menyerah. Dengan suara alarm yang sederhana, ia bangun, merapikan kerudungnya, lalu bersiap untuk bekerja di kafe kecil dekat kampusnya. Hidup Alia jauh dari kemewahan. Ia harus menabung, mengatur setiap rupiah, dan bekerja keras agar bisa membayar sewa kos, makan, dan kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, wajahnya selalu tersenyum ramah, sikapnya tetap hangat, dan semangatnya tak pernah luntur. Kehidupan mereka bak dua dunia yang berbeda. Arkan berada di puncak menara tinggi, dikelilingi kemewahan yang memukau, namun kadang merasa terasing dari dunia nyata. Alia berjalan di jalanan yang ramai, menyentuh hidup orang-orang dengan kebaikan sederhana, tapi sering merasa lelah menghadapi kerasnya hidup kota. Mereka tidak pernah tahu bahwa suatu pertemuan di hari-hari mendatang akan mengubah jalannya hidup masing-masing, menjembatani dua dunia yang seolah terpisah ini. Dunia yang berbeda. Arkan Mahendra menatap layar laptop besarnya di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi dinding kaca yang memantulkan cahaya kota di malam hari. Telepon berdering tanpa henti, email masuk menumpuk, dan laporan keuangan dari seluruh perusahaannya menunggu persetujuannya. Ia sibuk mengatur strategi bisnis, memutuskan investasi, dan merancang proyek baru yang akan membuat namanya semakin bersinar di dunia industri. Di media sosial, namanya sering muncul, miliarder muda yang mengubah industri teknologi, atau pengusaha visioner usia 27 tahun. Setiap pagi, ia menghadiri rapat dengan manajer, menghadiri konferensi, atau menerima klien penting. Pakaian rapi, mobil mewah, dan jam tangan berharga tinggi adalah bagian dari rutinitasnya. Arkan hidup di dunia di mana waktu diukur dengan produktivitas, kesuksesan, dan pengaruh. Tapi di tengah semua itu, ia kadang merasa hampa. Semua orang menghormatinya, semua orang mengaguminya, tapi tak ada yang benar-benar mengenal Arkan yang sesungguhnya. Di sisi lain kota, Alia Rahma memulai hari lebih sederhana. Alarm sederhana membangunkannya di kamar kos kecil yang sempit. Dindingnya penuh poster motivasi buatan sendiri, dan jendela kecil menghadap gang sempit yang ramai. Setelah mandi dan merapikan kerudungnya, Alia menyiapkan sarapan seadanya, lalu bergegas ke kafe tempat ia bekerja. Pekerjaannya berat. Ia harus melayani pelanggan dengan ramah, membersihkan meja, dan memastikan semua pesanan tepat waktu. Kadang ia harus menahan lelah saat kafe penuh dan pelanggan mulai tergesa-gesa. Setiap rupiah yang ia dapatkan adalah hasil kerja keras, dan Alia selalu menyadari betapa berharganya setiap detik dan setiap sen. Meski hidupnya sederhana, ia tetap menyimpan kebaikan dalam hatinya. Ia membantu rekan kerja yang kesulitan, menolong tetangga dengan belanja atau mengangkat barang, dan tersenyum pada orang-orang yang melintas di jalan sempit. Dunia mereka begitu berbeda. Arkan berada di puncak kesuksesan, dikelilingi kemewahan dan orang-orang yang memujanya. Alia hidup di dunia nyata, di mana setiap keputusan bisa berarti bertahan atau gagal, dan kebaikan hati adalah salah satu kekayaan paling berharga yang dimilikinya. Namun, perbedaan itu justru menegaskan siapa mereka masing-masing.
Arkan belajar setiap hari tentang strategi, pengaruh, dan kekuasaan, sementara Alia belajar tentang ketulusan, kesederhanaan, dan keteguhan hati. Kedua dunia ini berjalan paralel, belum pernah bersinggungan, namun di suatu titik nanti, perbedaan itulah yang akan membuat mereka saling tertarik, saling memahami, dan akhirnya menyatukan hidup mereka dengan cara yang tak terduga. Dalam diam, Arkan terkadang bertanya-tanya, apakah ada sesuatu di luar kemewahan yang bisa memberi arti lebih pada hidupnya? Sementara Alia, di tengah kepenatan hariannya, berharap suatu hari bisa menemukan seseorang yang mencintainya bukan karena penampilannya, bukan karena pekerjaannya, tapi karena hatinya sendiri. Dan entah kapan, takdir akan membawa mereka ke satu titik pertemuan yang mengubah segalanya. Hati yang kosong. Di balik gemerlap lampu penthouse-nya, Arkan Mahendra duduk sendirian di sofa kulit hitam yang mewah, memandangi kota dari balik jendela kaca yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Malam itu, gedung-gedung tinggi berkilauan seolah menari dalam cahaya neon. Namun bagi Arkan, semua itu hanya hiasan kosong. Suara musik lembut dari speaker canggihnya terdengar hampa, seolah hanya menekankan kesunyian yang menyelimuti hatinya. Meski memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, pengaruh, dan kemewahan tiada tara, ada sesuatu yang tidak bisa ia beli, ketulusan dan kehangatan dari seseorang yang benar-benar peduli padanya, bukan pada namanya atau statusnya. Teman-teman di sekelilingnya sering tersenyum dan mengaguminya. Namun semua itu terasa seperti bayangan. Mereka menghormatinya karena Arkan adalah Arkan Mahendra, miliarder muda yang sukses. Bukan karena ia pribadi yang tulus, yang bisa berbagi suka atau duka. Arkan menghela napas panjang. Ia membuka lemari pakaian yang penuh jas mahal dan sepatu kulit mahal, lalu menutupnya lagi. Semua benda itu adalah simbol pencapaiannya, tapi tidak pernah mengisi kekosongan dalam hatinya. Ia merasa seperti seorang aktor yang memainkan peran sempurna di dunia yang menuntut kesempurnaan. Tapi di balik tirai itu, ia sendiri. Malam itu, ia menatap foto-foto perjalanan bisnisnya yang tertempel di dinding, konferensi internasional, pertemuan penting, penghargaan atas prestasi. Senyum di foto-foto itu terlihat sempurna, tapi ia tahu, senyum itu hanyalah topeng yang ia kenakan setiap hari. Hatinya tetap kosong. Arkan mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa benar-benar bahagia tanpa ada tuntutan atau tekanan. Tapi ingatan itu samar. Bahkan hubungan percintaan sebelumnya, meski tampak manis di mata orang lain, selalu berakhir dengan kekecewaan karena orang-orang yang dekat padanya ternyata tertarik pada status dan kekayaannya, bukan pada dirinya. Setiap kali seseorang mendekat, Arkan selalu waspada, menahan diri agar tidak terluka lagi. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan kesunyian malam meresap. Kesendirian ini membuatnya merenung lebih dalam tentang arti kebahagiaan. Apakah benar semua ini yang ia cari? Kekayaan dan pengaruh? Atau ada sesuatu yang lebih sederhana, sesuatu yang tulus, yang belum pernah ia temui? Di saat-saat seperti ini, Arkan merasa bahwa meski dunia menatapnya dengan kekaguman, hatinya tetap kosong. Ia merindukan kehangatan yang tidak bisa dibeli, perasaan yang bisa membuatnya merasa hidup sepenuhnya. Dan entah kenapa, dalam kesunyian malam itu, sebuah rasa ingin tahu muncul di hatinya. Apakah mungkin ada seseorang di luar sana yang bisa menembus tembok kesepian ini, dan melihat Arkan yang sesungguhnya, bukan miliarder yang disanjung orang banyak? Namun malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, hanya kesepian yang menjawabnya. Gadis yang tegar. Sementara Arkan tenggelam dalam kesendirian dan kemewahan yang hampa, Alia Rahma memulai harinya dengan kesederhanaan yang penuh makna. Kamar kos kecilnya dipenuhi aroma kopi instan dan suara burung yang berisik di pagi hari. Dindingnya sederhana, lantainya tipis, tapi hatinya kaya akan tekad dan kebaikan. Alia mengikat kerudungnya dengan rapi, menatap cermin sejenak, dan tersenyum pada dirinya sendiri. Meski hidupnya penuh keterbatasan, ia selalu berusaha menampilkan versi terbaik dari dirinya. Hari-hari Alia diisi dengan rutinitas yang melelahkan,
Namun ia tidak pernah mengeluh. Di kafe tempatnya bekerja, ia melayani pelanggan dengan senyum tulus, memastikan setiap pesanan tepat waktu, dan selalu siap membantu rekan kerja yang kesulitan. Ia tahu betul bagaimana rasanya hidup serba terbatas. Jadi setiap kesempatan untuk membantu orang lain, sekecil apapun, terasa sangat berarti baginya. Di sela-sela pekerjaannya, Alia juga sering membantu tetangga yang membutuhkan, membawakan belanjaan, mengantar obat dari apotek, atau sekadar memberikan kata-kata penyemangat. Teman-temannya sering kagum pada ketegaran dan kebaikannya. Tapi bagi Alia, itu bukan hal luar biasa. Baginya, menolong orang adalah bagian dari hidup yang ia pilih, meski seringkali tubuhnya lelah dan kantongnya tipis. Alia sadar betul bahwa hidup tidak selalu adil. Ia bekerja keras untuk membayar sewa kos, makan, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi kesulitan itu tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, ia semakin kuat. Ketika hujan deras atau jalanan macet, Alia tetap melangkah, menembus segala rintangan dengan kepala tegak. Ia percaya bahwa kesabaran dan ketulusan akan membawa hasil, meskipun tidak dalam bentuk kemewahan atau pengakuan publik. Di mata banyak orang, Alia tampak rapuh, gadis muda yang hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk kota besar. Namun bagi mereka yang mengenalnya lebih dekat, ia adalah sosok yang tangguh, bijaksana, dan penuh empati. Ia tahu bagaimana menjaga harga diri tanpa harus menuntut banyak dari dunia. Dalam diam, ia menanamkan keyakinan, meski hidup tidak memberinya segalanya, ia akan selalu memberi yang terbaik dari dirinya. Meskipun begitu, Alia tidak menyadari bahwa ketegaran dan kebaikannya sedang membentuk sebuah jalan yang akan bertemu dengan dunia Arkan Mahendra, dunia yang sama sekali berbeda, namun akan mengaguminya dengan tulus. Tanpa ia tahu, setiap langkahnya yang sederhana dan penuh kebaikan sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keteguhan hati Alia bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal menjaga kemurnian perasaan, menebar kebaikan tanpa pamrih, dan menghadapi kerasnya dunia dengan senyum. Ia adalah cahaya sederhana di tengah keramaian kota yang penuh ambisi dan kepalsuan. Dan suatu hari, cahaya itu akan menyentuh hati Arkan yang selama ini hampa. Tanda bencana. Hujan turun tanpa henti sejak beberapa hari terakhir. Langit kelabu menggantung berat di atas kota, menumpahkan airnya dengan deras, seolah alam sedang menumpahkan amarah yang tertahan. Jalanan mulai tergenang air, got-got meluap, dan angin membawa aroma tanah basah yang pekat. Warga kota mulai merasa gelisah. Alia berdiri di depan kamar kosnya, menatap hujan yang membasahi gang sempit. Suara air yang mengalir deras dari atap-atap rumah tetangga terdengar seperti bisikan peringatan. Ia merapikan kerudungnya dan menggenggam payung sederhana, siap menghadapi hari panjang. Di hatinya, Alia tahu ini bukan hujan biasa. Jalanan mulai licin, beberapa rumah sudah tergenang, dan tetangganya yang tua atau lemah mulai khawatir. Di sisi lain kota, Arkan Mahendra duduk di penthouse mewahnya, memandangi hujan dari balik jendela kaca besar. Dari ketinggian, ia melihat genangan air yang mulai membentuk sungai kecil di jalanan bawah. Meskipun berada di dunia yang tinggi dan aman dari hujan, Arkan merasakan kegelisahan yang aneh, sebuah naluri yang membuatnya berpikir bahwa sesuatu akan terjadi. Berita di televisi mulai menampilkan laporan tentang banjir di beberapa wilayah kota. Warga diminta waspada, dan beberapa jalan utama sudah ditutup. Arkan membaca laporan tersebut sambil memutar tangannya di meja kerja, merasa ada sesuatu yang lebih besar akan datang. Ia tidak pernah membayangkan, di tengah kesibukannya mengatur bisnis, bahwa alam akan memaksa manusia menghadapi situasi yang tak terkendali. Sementara itu, Alia mulai membantu tetangga di gangnya. Ia membawa ember untuk menampung air yang masuk rumah-rumah, membantu memindahkan barang-barang yang bisa rusak, dan menenangkan mereka yang panik. Meski tubuhnya mulai lelah dan hujan menembus jas hujan tipisnya, Alia tidak berhenti. Ia tahu setiap tindakan kecil bisa menyelamatkan rumah atau barang berharga bagi seseorang yang tidak mampu membeli bantuan. Di tengah hujan yang semakin deras,
Suara gemuruh air dari sungai kecil di dekat gang terdengar lebih menakutkan. Alia menatap keluar gang, melihat aliran air semakin deras. Jantungnya berdebar, tapi ia tetap berusaha tenang. Ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa kota mereka sedang diuji, dan setiap orang harus saling membantu. Di saat yang sama, Arkan, yang biasanya mengendalikan segalanya dengan angka dan strategi, merasakan ketidakberdayaan yang sama. Dari penthouse-nya, ia melihat mobil-mobil tersendat di genangan, orang-orang menyeberangi jalan dengan hati-hati, dan anak-anak yang terjebak di sekolah mulai dibawa guru mereka ke tempat aman. Kesadaran itu menumbuhkan rasa ingin turun tangan, untuk merasakan dunia nyata yang selama ini hanya ia amati dari ketinggian. Hujan yang terus mengguyur itu bukan hanya air, tapi sebuah panggilan bagi semua orang. Peringatan bahwa alam bisa menghentikan segalanya, membuat manusia menghadapi ketidakpastian, dan menyingkap sisi kemanusiaan mereka yang sejati. Bagi Alia, ini adalah ujian keteguhan dan kebaikannya. Bagi Arkan, ini adalah awal dari kesadaran bahwa dunia di luar gedung pencakar langitnya memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli, kehidupan nyata dan hati manusia yang tulus. Dan di balik hujan yang deras itu, takdir mulai merangkai pertemuan mereka. Dua dunia yang berbeda, dua hati yang kosong dan tegar, akan segera bertemu di titik di mana bencana menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka duga. Malam yang mengubah segalanya. Malam itu, hujan berubah menjadi badai. Angin menderu kencang, menghantam genting dan pepohonan di sepanjang jalan. Suara gemuruh air yang meluap terdengar di seluruh sudut kota. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan kini berubah menjadi sungai deras, membawa sampah, ranting, dan barang-barang yang hanyut. Lampu jalan berkelap-kelip. Sesekali padam karena korsleting akibat air yang naik. Alia berdiri di depan kosnya. Wajahnya basah kuyup oleh hujan, namun matanya tetap waspada. Air mulai masuk rumah-rumah tetangga, menenggelamkan karpet dan perabotan sederhana. Tanpa ragu, ia mengambil jas hujan, menenteng ember dan tas berisi barang-barang penting tetangganya, dan berlari menembus arus air yang deras. Hatinya berdebar, tapi tekadnya lebih kuat daripada ketakutannya. Setiap rumah yang ia selamatkan, setiap barang yang ia amankan, memberi sedikit harapan bagi mereka yang terjebak dalam bencana. Di sisi lain kota, Arkan Mahendra menyaksikan banjir dari ketinggian penthouse-nya. Tapi malam itu, ia tidak puas hanya menonton. Rasa ingin turun tangan, merasakan dunia yang selama ini asing baginya, semakin besar. Ia memutuskan untuk mengendarai mobilnya menuju pusat kota, meski tahu risiko tinggi. Jalanan sudah tergenang, air mengalir deras di sepanjang jalan. Mobil mewahnya bergerak perlahan. Setiap gerakan diiringi kecemasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah banjir, banyak warga panik. Orang-orang terjebak di rumah, mobil terendam, dan beberapa anak muda berusaha menyelamatkan diri dengan perahu karet seadanya. Alia menolong seorang ibu tua yang terpeleset, menariknya ke tempat yang lebih tinggi, lalu membantu menenangkan anak-anak yang menangis. Ia bergerak tanpa henti, sepenuh hati, meski tubuhnya kelelahan. Dan di titik itulah, takdir mulai bekerja. Arkan, dengan mobilnya yang terhenti di genangan air, menyadari ia harus turun dan berjalan di tengah arus deras. Tanpa sengaja, ia melihat Alia yang sedang menolong seorang tetangga dari rumah yang terendam. Mata mereka bertemu sesaat, saling menatap di tengah badai. Ada ketegangan, ada rasa penasaran, dan ada ketulusan yang terpancar dari sosok Alia, yang berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Arkan, yang biasanya mengendalikan segala sesuatu dengan logika dan kekayaan, merasakan ketidakberdayaan. Di hadapan arus deras dan hujan yang deras, satu hal menjadi jelas. Manusia tidak bisa menguasai segalanya. Hanya hati yang tulus, keberanian, dan keteguhan yang bisa bertahan di tengah kekacauan ini. Alia pun menatap sosok Arkan yang berusaha menyeberang jalan dengan hati-hati. Ia tidak tahu siapa dia,
Tapi melihatnya berjuang di tengah banjir memunculkan rasa ingin membantu. Tanpa pikir panjang, Alia berlari menembus arus, mengulurkan tangan untuk menarik Arkan agar tidak terseret arus. Momen itu singkat, namun penuh arti. Dua dunia yang berbeda, kemewahan dan kesederhanaan, kekuatan dan ketulusan, bertemu di tengah hujan deras dan arus banjir. Malam itu, tidak hanya kota yang diuji, tapi juga hati mereka. Satu hal menjadi pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam yang mengubah segalanya ini. Pertemuan tak terduga. Air banjir sudah mencapai setengah pintu mobil mewah Arkan Mahendra. Mesin mobil yang biasanya bertenaga kini mendadak mati, dan ia terjebak di tengah arus deras yang menderu. Hujan masih mengguyur tanpa henti, mencucur deras di wajah dan jas mahalnya. Setiap tetes air terasa dingin dan menusuk kulit, namun itu belum seberapa dibanding rasa panik yang mulai merayapi dirinya. Arkan menatap sekeliling. Jalanan yang biasanya sibuk kini berubah menjadi sungai buatan. Mobil-mobil lain terjebak, sebagian hanyut oleh arus. Ia mencoba menyalakan kembali mesin, namun percikan api dari dashboard hanya membuatnya semakin cemas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketidakberdayaan yang benar-benar nyata. Di sisi lain, Alia Rahma bersama beberapa relawan menavigasi perahu kecil di tengah arus banjir. Payungnya sudah hanyut, kerudungnya basah kuyup, tapi matanya tetap fokus. Mereka bergerak cepat, menolong warga yang terjebak, membawa mereka ke tempat aman, dan menyelamatkan barang-barang berharga dari rumah yang mulai tergenang. Alia tahu setiap detik sangat berarti. Saat perahu Alia mendekat ke mobil Arkan, matanya langsung menangkap sosok seorang pria muda yang tampak panik dan tak berdaya di dalam mobil mewah itu. Jas mahalnya basah kuyup, wajahnya tegang, dan ada rasa putus asa yang terpancar dari setiap gerakan. Alia menggerakkan perahu mendekat, berseru dengan suara yang jelas terdengar di tengah hujan. "Pak, turun dari mobil." Arusnya sangat deras. Arkan membuka jendela mobil dan menatap gadis muda berkerudung yang menunggunya. Ada sesuatu dalam sorot mata Alia, ketenangan yang tegas dan keberanian yang jelas, yang membuat Arkan terpaku sejenak. Ia hampir tidak percaya, seorang gadis muda yang basah kuyup, dengan perahu kecil, bersedia menghadapi arus deras hanya untuk menolong orang asing. "Terima kasih, tapi saya tidak bisa berenang," kata Arkan dengan suara agak tergagap. Alia tersenyum tipis, meski wajahnya basah kuyup, dan meraih tangannya. "Tidak apa-apa, pegang erat. Saya akan membawa Anda ke tempat aman." Dengan hati-hati, Arkan keluar dari mobil, menjejakkan kaki di air dingin yang deras. Alia memandu tangannya, memastikan ia tetap stabil. Setiap langkah terasa berat. Arus yang kuat hampir menyeret mereka, namun Alia tidak goyah. Arkan mengikuti arahan Alia dengan waspada, kagum pada keberanian dan ketenangan gadis yang bahkan ia belum kenal. Mereka akhirnya tiba di tepi jalan yang lebih tinggi, tempat relawan lain sudah menyiapkan pengungsian sementara. Arkan terengah, menggigil, dan menatap Alia dengan perasaan campur aduk, kagum, penasaran, dan sedikit malu karena harus diselamatkan oleh seorang gadis muda yang selama ini hidup sederhana. Alia tersenyum sambil menepuk bahunya dengan ringan. "Anda aman sekarang. Jangan khawatir. Banyak orang sudah kami bantu di sini. Tapi tetap di sini saja sampai air surut." Arkan menatap wajah Alia lebih lama. Di tengah hujan, arus deras, dan kekacauan banjir, ada ketulusan dan keberanian yang terpancar dari gadis ini, sesuatu yang belum pernah ia lihat pada orang-orang di sekitarnya. Momen itu singkat, tapi bagi Arkan, itu adalah awal dari sesuatu yang tak terduga. Dunia mewahnya, yang selama ini terasa hampa, tiba-tiba terasa hidup karena keberanian dan ketulusan seorang gadis yang bahkan ia belum mengenal namanya. Dan bagi Alia, pertemuan itu hanyalah satu lagi tugas malam itu, menolong orang yang membutuhkan. Tapi ia tidak tahu, orang yang ia selamatkan akan menjadi sosok yang mengubah hidupnya selamanya. Di tengah banjir yang menderu,
Dua dunia berbeda akhirnya bertemu, tanpa rencana, tanpa janji, namun dengan sebuah awal yang tak bisa mereka lupakan. Kebaikan yang tulus. Setelah Arkan berhasil ditarik keluar dari arus deras, ia berdiri di tepi jalan yang lebih tinggi, tubuh basah kuyup, napas masih tersengal. Di sekelilingnya, orang-orang yang terjebak di banjir juga mulai ditolong oleh relawan lain. Tapi matanya terus tertuju pada sosok Alia, gadis muda berkerudung yang tanpa ragu menolong setiap orang, termasuk dirinya. Alia tidak mengenal Arkan sama sekali. Baginya, semua orang di tengah banjir adalah prioritas. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang lebih penting dari keselamatan sesama manusia. Ia membantu seorang ibu tua menyeberangi arus, menenangkan anak-anak yang ketakutan, lalu kembali menoleh pada Arkan untuk memastikan ia benar-benar aman. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanya Alia sambil menyeka air yang menetes dari wajahnya sendiri. "Ya, terima kasih," jawab Arkan, suaranya agak serak. Ia merasa canggung, bukan karena basah kuyup atau kedinginan, tapi karena kagum pada ketulusan gadis ini. Dalam satu malam, di tengah hujan dan bencana, ia menyadari sesuatu. Alia menolongnya bukan karena ia kaya atau terkenal. Tidak ada yang memaksa, tidak ada pamrih. Hanya niat tulus dari seorang gadis yang baik hati. Arkan melihat cara Alia bergerak. Setiap langkah hati-hati tapi pasti. Setiap tangan yang ia ulurkan membawa harapan. Ia mulai menilai ulang dunia yang selama ini ia kenal. Dunia penuh kemewahan dan kekuasaan, yang tak pernah ia rasa benar-benar hangat. Di sini, di tengah banjir dan lumpur, ada kehangatan yang nyata, yang tulus, dan ia belum pernah merasakannya sebelumnya. Sementara itu, Alia sibuk menolong beberapa warga yang terjebak di genangan lebih tinggi. Ia tidak peduli siapa yang ia selamatkan. Semua orang sama pentingnya. Bahkan saat ia menoleh ke arah Arkan, matanya hanya menandakan bahwa ia memastikan keselamatan semua orang. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada rasa ingin tahu tentang identitas pria yang dibantunya. Arkan memperhatikan setiap gerakan Alia, setiap senyum kecil yang ia berikan, setiap kata yang menenangkan orang-orang di sekitarnya. Ada kehangatan yang tidak bisa dibeli, keikhlasan yang tidak bisa dipalsukan. Hatinya yang selama ini hampa mulai terasa terisi oleh sesuatu yang asing, kekaguman, rasa ingin dekat, dan keinginan untuk mengenal gadis ini lebih jauh. Saat hujan perlahan mereda, Alia membantu Arkan menyeberang ke tempat pengungsian sementara. "Tolong tetap di sini sampai air surut. Jangan memaksakan diri," ujarnya dengan nada tegas namun lembut. Arkan mengangguk. Ia ingin berbicara lebih banyak, ingin bertanya siapa gadis ini, tapi ia sadar bahwa dalam keadaan ini, yang terpenting adalah keselamatan. Ia tersenyum tipis, namun senyum itu penuh makna. Ia menyadari bahwa di tengah bencana, kebaikan dan ketulusan Alia telah menembus dinding kesepian yang selama ini menutup hatinya. Malam itu, Arkan pulang dengan satu pemahaman baru. Kekayaan dan kemewahan tidak bisa menggantikan ketulusan. Dan tanpa ia sadari, hati yang selama ini hampa mulai menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang hanya bisa ditemui di dunia nyata, melalui kebaikan yang tulus dari seorang gadis sederhana. Bagi Alia, malam itu hanyalah satu lagi tugas, menolong sesama tanpa pamrih. Tapi bagi Arkan, malam itu menjadi titik awal dari sebuah perjalanan baru, di mana kebaikan yang tulus akan membuka pintu hati yang lama tertutup. Tempat perlindungan. Alia menuntun Arkan melalui jalanan yang masih tergenang air. Suasana di sekitar mereka hening. Hanya terdengar gemericik air dan suara angin yang menerpa genting rumah-rumah. Di kejauhan, beberapa relawan lain membantu warga menyeberang ke tempat yang lebih aman. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gedung sekolah yang dijadikan tempat pengungsian sementara. Ruangan besar itu dipenuhi matras seadanya, selimut tipis, dan tumpukan makanan serta air bersih yang disediakan oleh relawan. Aroma tanah basah, campuran pakaian basah, dan masakan sederhana menyelimuti ruangan, menciptakan campuran hangat dan melelahkan yang terasa nyata bagi siapapun yang masuk. "Silakan duduk di sini, Pak,"
Di sini aman, ujar Alia sambil menunjuk sebuah matras kosong di dekat sudut ruangan. Tangannya lembut tapi tegas, memastikan Arkan tidak tersandung saat menyeberang lantai yang basah. Arkan menatap sekeliling. Tidak ada kemewahan, tidak ada gadget canggih atau layanan yang biasa ia temui. Hanya manusia, lelaki dan wanita muda yang terlihat lelah, khawatir, tapi juga bersyukur karena bisa selamat. Beberapa anak muda menatapnya dengan mata penasaran. Beberapa orang tua terlihat lega bisa menenangkan diri sejenak dari arus banjir. Arkan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehangatan yang datang dari kebersamaan, dari rasa saling peduli tanpa pamrih. Alia membawakan segelas air untuk Arkan. Minum dulu, supaya hangat. Anda pasti kedinginan, katanya sambil tersenyum tipis. Tangan Alia yang basah kuyup dan dingin itu terasa hangat dan menenangkan saat ia menyerahkan gelas. Arkan menerima gelas itu dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena dingin semata, tapi karena ia merasa kagum, tidak hanya pada keberanian Alia menghadapi banjir, tapi pada ketulusannya. Ia menatap gadis itu lebih lama dari yang seharusnya. Wajahnya yang basah kuyup, mata yang cerah dan penuh perhatian, serta senyum lembut yang tidak dibuat-buat membuatnya sulit melepaskan pandangan. "Kenapa kamu menolong saya?" tanya Arkan akhirnya, dengan nada yang tidak biasa. Bukan menuntut, tapi penasaran. Alia mengangkat bahu ringan. "Saya tidak tahu siapa Anda. Tidak penting siapa Anda. Semua orang yang terjebak di banjir perlu bantuan. Itu saja." Jawaban itu sederhana, tapi bagi Arkan, setiap kata Alia seperti menembus hatinya yang kosong. Tidak ada rasa kagum pada status, tidak ada kekaguman pada uang atau kekuasaan. Hanya ketulusan murni, sesuatu yang jarang ia temui di dunia mewahnya. Selama beberapa menit, mereka duduk berdampingan, menatap orang-orang yang berusaha menenangkan diri di pengungsian. Arkan menyadari betapa berbeda dunia Alia. Hidupnya sederhana, penuh kesulitan, tapi juga kaya akan kebaikan. Sedangkan dunia Arkan dipenuhi kemewahan, tapi seringkali hampa. Di saat itulah, ia merasakan sesuatu yang asing, kehangatan yang tumbuh perlahan di hatinya, rasa ingin dekat dengan gadis yang tanpa pamrih menolongnya. Alia, di sisi lain, hanya fokus memastikan setiap orang di ruangan ini aman, termasuk Arkan, meski ia tidak tahu siapa pria yang duduk di sebelahnya itu. Malam itu, di tengah suara hujan yang masih terdengar di luar dan aroma basah yang melekat di seluruh ruangan, dua dunia yang berbeda mulai saling merasakan kehadiran satu sama lain. Arkan mulai belajar arti ketulusan, sementara Alia tetap teguh dengan prinsipnya, menolong semua orang tanpa menilai. Dan di pengungsian sederhana itu, tanpa disadari mereka berdua memulai babak baru dalam hidup masing-masing. Awal dari sebuah cerita yang akan mengubah cara mereka melihat dunia, cinta, dan diri sendiri. Kesederhanaan yang menghangatkan. Di pengungsian sederhana itu, Arkan Mahendra duduk di salah satu matras, membiarkan tubuhnya mengering perlahan dari basah kuyupnya. Mata Arkan tidak bisa lepas dari sosok Alia, yang sibuk bergerak di antara orang-orang yang datang untuk mencari perlindungan. Ia membagikan makanan sederhana, roti, air, dan beberapa makanan ringan, kepada mereka yang kelaparan. Yang membuat Arkan terpesona bukan sekadar tindakan Alia, tapi cara ia melakukannya. Setiap senyum yang ia berikan tulus, setiap kata yang ia ucapkan lembut, dan setiap gerakannya penuh perhatian. Ia tidak pernah tergesa-gesa, meski banyak orang yang membutuhkan bantuannya. Alia menyapa setiap orang dengan ramah, menepuk bahu seorang pemuda yang terlihat lelah, menenangkan seorang wanita yang panik karena rumahnya tergenang air, dan memastikan anak-anak yang kedinginan diberi selimut. Arkan merasa hangat di dalam dadanya, bukan karena jas mahal atau kemewahan yang ia miliki, tapi karena kesederhanaan yang memancar dari gadis itu. Hatinya, yang selama ini kosong di tengah kemewahan, mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kekaguman dan rasa nyaman. Ia memperhatikan cara Alia berbicara pada orang-orang. Tidak ada rasa menggurui,
Tidak ada kesombongan, hanya ketulusan murni. Ia tidak peduli siapa orang itu, dari mana asalnya, atau apa statusnya. Semua diperlakukan sama. Sementara Arkan, sepanjang hidupnya, selalu dikelilingi orang-orang yang menghormatinya karena namanya, uangnya, dan kekayaannya. Kini, di sini, ia menyadari perbedaan yang begitu jelas. Kehangatan yang nyata berasal dari hati, bukan dari status atau harta. Arkan menatap Alia lebih lama. Gadis itu terlihat lelah. Jas hujannya basah dan berat. Rambutnya menempel di pipi karena hujan yang belum benar-benar reda. Tapi senyum di wajahnya tidak pudar. Matanya tetap cerah. Setiap tindakan kecil yang ia lakukan, membagikan sepotong roti, menenangkan seorang pemuda, mengatur antrean makanan, terlihat sederhana, tapi bagi Arkan, itu adalah keajaiban yang tak ternilai. Ia sadar, dalam satu malam, Alia telah mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari dari buku bisnis atau pengalaman perusahaan. Keikhlasan dan kesederhanaan bisa menghangatkan hati lebih dari apapun. Ia merasa, di hadapan gadis ini, dunia mewah yang selama ini ia kenal terasa hampa, sementara dunia sederhana Alia terasa penuh arti. Arkan mendekat tanpa disadari. Duduk di dekat Alia sambil diam-diam mengamati. Tidak ada kata-kata. Hanya perasaan yang mulai tumbuh perlahan, rasa ingin mengenal lebih jauh, rasa kagum, dan rasa nyaman yang membuat hatinya berdetak lebih cepat. Alia, meski sibuk dengan tugasnya, sesekali menoleh dan tersenyum tipis pada Arkan, seperti menyadari kehadirannya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Malam itu, hujan mulai reda. Tapi kehangatan yang muncul dari kesederhanaan Alia tetap terasa menembus dinginnya udara dan kedinginan yang Arkan rasakan. Ia menyadari sesuatu yang penting. Bahkan di tengah bencana, hati yang tulus bisa menjadi tempat paling hangat untuk berteduh. Dan tanpa disadari, hati Arkan yang selama ini kosong mulai terisi, bukan oleh uang, kemewahan, atau kekuasaan, tapi oleh ketulusan seorang gadis sederhana yang membagikan senyum, perhatian, dan kebaikannya kepada semua orang. Malam itu, Arkan belajar arti kesederhanaan yang menghangatkan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dunia ini bisa begitu indah, meski sederhana. Rasa kagum. Setelah malam panjang di pengungsian, Arkan Mahendra duduk di salah satu matras yang sedikit lebih kering, sambil diam-diam mengamati Alia. Gadis itu terus bergerak dari satu kelompok orang ke kelompok lain, membagikan makanan, menenangkan mereka yang panik, dan memastikan anak-anak tetap hangat. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di pipi, tapi senyum dan matanya tetap bersinar. Arkan merasa kagum. Ia belum pernah melihat seseorang yang bisa tetap tegar, ceria, dan tulus di tengah kesulitan yang nyata. Hidup Alia jauh dari kemewahan, tidak ada mobil mahal, pakaian mewah, atau perhatian publik yang membanjiri setiap langkahnya. Namun ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan manapun, kekuatan hati, keberanian, dan kebaikan yang murni. Ia menyadari betapa berbeda dunia Alia dengan dunianya sendiri. Selama ini, Arkan hidup dikelilingi kemewahan dan orang-orang yang menghormatinya karena status dan uang. Banyak yang tersenyum padanya, tapi jarang ada yang benar-benar tulus. Sedangkan Alia, meski hidup sederhana dan sering menghadapi kesulitan, mampu menghadirkan kehangatan bagi semua orang di sekitarnya. Ia menolong tanpa pamrih, tersenyum tanpa menuntut, dan tetap tegar meski dunia di sekitarnya kacau. Arkan menelan napas pelan. Rasa kagumnya bukan hanya karena keberanian Alia menghadapi banjir, tapi juga karena kekuatan pribadinya yang ia tunjukkan tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan. Ia mulai menyadari sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Harta dan status bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli hati yang tulus. Ia memperhatikan bagaimana Alia menunduk membantu seorang ibu tua menyeberang genangan, lalu segera menepuk bahu anak kecil yang menangis karena takut. Gerakan sederhana itu begitu alami dan penuh perhatian, sehingga membuat Arkan merasa nyaman dan damai. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di tengah gedung-gedung tinggi dan rapat bisnis yang menegangkan. Arkan menyadari satu hal penting.
Ketegaran dan kebaikan Alia membuatnya berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Ia ingin lebih mengenal gadis ini, ingin memahami bagaimana ia bisa tetap kuat, ceria, dan tulus meski hidupnya jauh dari kemewahan. Perasaan kagum itu perlahan berubah menjadi rasa ingin dekat, rasa ingin melindungi, dan rasa ingin menjadi bagian dari dunia Alia, dunia yang sederhana, namun begitu hangat dan nyata. Malam itu, saat hujan mulai mereda dan pengungsian mulai terasa lebih tenang, Arkan duduk lebih dekat pada Alia. Tanpa suara banyak kata, hanya tatapan yang berbicara. Gadis yang sederhana dan tangguh itu telah menembus dinding kesepian Arkan. Ia sadar, mungkin untuk pertama kalinya, hatinya menemukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diraih dengan kekayaan, tetapi hanya dengan kebaikan dan ketulusan hati. Dan di dalam hati Arkan, rasa kagum itu tumbuh semakin kuat, perlahan menjadi perasaan yang lebih dalam, yang siap mengubah pandangannya tentang cinta, dunia, dan arti hidup yang sesungguhnya. Rahasia identitas. Hujan telah reda sepenuhnya, meninggalkan genangan air dan aroma tanah basah di udara. Di pengungsian sederhana itu, Alia masih sibuk membantu para korban banjir, mengatur antrean makanan, dan memastikan anak-anak tetap hangat. Sementara itu, Arkan duduk di sudut ruangan, menatap gadis itu dengan penuh perhatian. Hatinya terasa aneh, kagum, terpesona, tapi juga ragu. Arkan sadar satu hal, ia ingin tetap dekat dengan Alia, ingin merasakan dunia yang berbeda dari kemewahan yang selama ini ia kenal. Namun, ada satu hal yang membuatnya menahan diri, identitas aslinya sebagai miliarder muda. Ia tahu, jika Alia mengetahui siapa dirinya, interaksi mereka akan berubah. Orang-orang di sekitarnya mungkin akan memuja atau menjauhinya karena statusnya, bukan karena ketulusan dan kebaikan yang ia lihat di mata Alia. Dengan napas pelan, Arkan memutuskan untuk menjaga rahasia itu untuk sementara waktu. Ia memperkenalkan dirinya hanya sebagai Arka, seorang pria muda yang kebetulan berada di daerah banjir dan ingin membantu. Tidak ada yang lain. Tanpa mobil mewah, tanpa pakaian mahal, tanpa gelar dan penghargaan. Hanya Arka yang biasa, basah kuyup karena hujan, dan ingin merasakan kehidupan sederhana, bahkan jika hanya untuk beberapa jam. Alia menyambut Arka dengan senyum hangatnya, tanpa curiga sedikit pun. Kalau begitu, Arka, duduk di sini dulu. Nanti kami akan bagi makanan untuk semua orang. Ujarnya sambil menunjuk tempat duduk sederhana di dekat tumpukan makanan. Arkan tersenyum tipis, merasa lega. Di sini, ia tidak harus menjadi miliarder yang selalu tampak sempurna dan kuat. Ia bisa menjadi manusia biasa, basah, lelah, dan rentan, dan tetap diterima. Ia mulai merasakan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Berbicara dengan Alia, melihat dunia dari sudut pandangnya, merasakan ketulusan yang tidak ternoda oleh status atau kekayaan. Sepanjang malam itu, Arkan memperhatikan Alia bekerja. Ia kagum pada ketenangan dan keteguhannya, pada cara ia menolong orang tanpa mengeluh, pada senyum yang ia berikan meski tubuhnya basah dan lelah. Rasa kagum itu semakin kuat, dan keinginan untuk mengenal gadis ini lebih dalam tumbuh semakin nyata. Namun di balik semua itu, Arkan juga merasa bersalah karena menyembunyikan identitasnya. Ia tahu, suatu hari nanti Alia akan tahu kebenarannya. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Alia, apakah ia akan marah, kecewa, atau tetap menerima. Tapi untuk saat ini, ia ingin merasakan apa artinya hidup biasa, berada di dunia nyata, dan merasakan ketulusan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Dan Alia, tanpa menyadari siapa Arkan sebenarnya, terus mengajaknya bekerja sama. Ia berbicara ringan, tertawa kecil saat melihat Arkan berusaha membantu membagikan makanan, dan menilai setiap gerakannya dengan penuh perhatian. Bagi Alia, Arkan hanyalah sosok yang ikut menolong dan peduli pada orang lain, tidak lebih, tidak kurang. Malam itu,
Rahasia identitas Arkan menjadi sebuah jembatan yang memungkinkan ia belajar tentang dunia sederhana, ketulusan, dan keberanian. Dan di dalam hatinya, ia tahu, perasaan yang tumbuh terhadap Alia bukan sekadar kekaguman. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tulus, yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari di tengah banjir. Hari-hari berikutnya di pengungsian berlalu dengan cepat. Meski banjir belum sepenuhnya surut, jalanan masih tergenang, beberapa rumah rusak, dan aroma tanah basah serta pakaian basah memenuhi udara. Namun di tengah kekacauan itu, Arkan dan Alia mulai menemukan ritme baru, bekerja sama, saling membantu, dan saling memahami tanpa harus banyak kata. Setiap pagi, Alia sudah berada di pengungsian lebih dulu, menyiapkan makanan sederhana, menata matras, dan memastikan semua orang yang datang merasa aman. Arkan, meski lelah dan masih belajar beradaptasi dengan kondisi yang jauh dari kenyamanan biasa, selalu ikut membantunya. Ia mengangkat kotak makanan, menenangkan anak-anak yang menangis, dan belajar membagikan air kepada para lansia. Setiap gerakan Alia ia amati, mempelajari cara gadis itu mengatur orang-orang dengan ketenangan dan ketulusan. Di sela-sela kesibukan, mereka mulai berbincang. Topik awalnya sederhana, cuaca, kondisi pengungsian, atau makanan yang dibagikan. Namun seiring waktu, percakapan itu menjadi lebih hangat. Arkan tertawa saat Alia menceritakan pengalaman lucunya saat menolong seorang warga yang salah menempatkan matras, dan Alia tersenyum saat Arkan mencoba membantu anak-anak menyeberangi genangan kecil dengan hati-hati. Kalau kamu terus menolong orang seperti ini, kau akan kelelahan sebelum banjir surut, kata Alia suatu sore sambil menepuk bahu Arkan. Arkan tersenyum, sedikit malu. Mungkin, tapi melihat mereka tersenyum setelah dibantu, rasanya berbeda. Hangat, meski basah kuyup seperti ini. Alia menatapnya sekilas, tersenyum, lalu kembali mengatur antrean makanan. Bagi Alia, tidak ada yang istimewa dari Arkan. Ia hanyalah rekan baru yang ikut menolong, sama seperti relawan lain. Namun bagi Arkan, setiap senyum, setiap kata, dan setiap tindakan Alia terasa begitu berarti. Ia mulai menyadari bahwa ketulusan dan keberanian gadis itu membuatnya merasa nyaman, perasaan yang tak pernah ia rasakan di dunia kemewahan dan gedung-gedung tinggi. Hari demi hari, mereka mulai terbiasa bekerja sama. Alia yang cekatan, tangkas, dan tegas memimpin sebagian besar kegiatan, sementara Arkan belajar mengikuti arahannya, sambil sesekali menawarkan bantuan untuk tugas-tugas yang ia bisa lakukan. Ia merasa senang bisa bekerja dengan seseorang yang tidak menilai dirinya berdasarkan status atau kekayaan, tapi hanya berdasarkan kemauan dan usaha. Di malam hari, saat semua orang mulai beristirahat di pengungsian, Arkan dan Alia duduk di sudut ruangan, membicarakan hal-hal ringan. Tawa mereka terdengar lembut, bercampur dengan suara hujan yang mulai reda di luar. Tanpa sadar, kedekatan mereka semakin nyata, tidak lagi sekadar rekan kerja dalam krisis, tetapi dua hati yang mulai saling mengenal, saling menghargai, dan perlahan membuka diri. Banjir yang awalnya menakutkan justru menjadi jembatan yang mempertemukan dua dunia berbeda. Dunia Alia yang sederhana dan tulus, dengan dunia Arkan yang mewah namun kosong. Di tengah kesederhanaan, kekaguman Arkan tumbuh menjadi perasaan yang lebih hangat, rasa ingin dekat, ingin melindungi, dan ingin mengenal gadis itu lebih dalam. Dan di tengah pengungsian yang ramai dan basah kuyup itu, benih perasaan mulai tumbuh. Banjir tidak hanya menguji ketahanan fisik dan keberanian mereka, tapi juga membuka pintu hati Arkan untuk merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Ketulusan, kehangatan, dan kemungkinan cinta yang tulus dari seorang gadis sederhana bernama Alia. Kedekatan yang tumbuh. Malam itu, pengungsian terasa lebih tenang. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Hanya tersisa genangan di luar gedung sekolah. Aroma tanah basah masih menyelimuti udara. Tapi kehangatan dari orang-orang yang duduk berdekatan di matras sederhana membuat suasana terasa nyaman.
Lampu-lampu gantung yang redup menciptakan bayangan lembut di sudut ruangan, menambah kesan intim di tengah keramaian. Arkan duduk di dekat Alia, memandangi gadis itu yang sedang menata makanan sisa untuk warga yang masih lapar. Rambutnya menempel di pipi basah. Wajahnya bersinar meski lelah. Arkan merasa hatinya aneh, hangat, damai, dan sekaligus penasaran. Selama ini, ia jarang merasakan ketenangan seperti ini. Hidupnya biasanya penuh tekanan, keputusan bisnis yang berat, dan kesibukan tanpa henti. Namun sekarang, di tengah pengungsian sederhana, ia menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan, kehangatan manusia yang tulus. Terima kasih sudah menolong begitu banyak orang, Alia, kata Arkan perlahan. Suaranya hampir terselip di antara bisik-bisik warga lain. Alia menoleh, tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Semua orang butuh bantuan. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Arkan mengangguk, tetapi matanya tidak lepas dari gadis itu. Ia menyadari satu hal, kata-kata Alia sederhana, tapi setiap tindakan yang ia lakukan mencerminkan kekuatan dan ketulusan yang jarang ia temui. Ia mulai merasa nyaman berada di dekat Alia. Nyaman cukup untuk berbicara lebih banyak daripada yang pernah ia lakukan dengan orang lain dalam waktu yang lama. Percakapan mereka pun mulai mengalir lebih alami. Mereka membicarakan hal-hal kecil, makanan sederhana yang dibagikan, cara menenangkan anak-anak, bahkan cerita lucu dari pengalaman Alia membantu tetangga sebelum banjir datang. Tawa Alia terdengar ringan dan tulus, membuat Arkan merasa lebih santai daripada biasanya. Ia mulai menurunkan kewaspadaannya, menyingkirkan topeng miliarder sukses yang biasanya ia kenakan di hadapan dunia. Kalau saya tidak ikut membantu, mungkin mereka akan kesulitan, kata Arkan suatu saat, setengah tersenyum. Alia menatapnya, lalu mengangkat alis. Tidak apa-apa, kamu juga membantu banyak, kok. Dan, senyum kamu ketika mencoba menenangkan anak-anak itu cukup lucu. Ujarnya sambil tersenyum kecil. Arkan tertawa pelan, merasa jantungnya berdebar aneh. Bukan karena takut atau gugup, tapi karena sesuatu yang baru, keinginan untuk dekat, untuk berbagi, dan untuk menjadi bagian dari dunia Alia, meski sementara. Ia mulai menikmati setiap detik yang dihabiskan bersamanya, setiap tawa, setiap perhatian kecil. Di sisi lain, Alia juga mulai merasa nyaman. Arkan bukan seperti kebanyakan orang dewasa yang hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ia mau bekerja sama, mau belajar, dan, yang paling penting, tidak menilai siapa orang lain. Kehadirannya menenangkan, memberi rasa aman, dan perlahan membuat Alia merasa bahwa meski banjir dan kesulitan mengelilingi mereka, ada seseorang yang bisa ia percayai. Malam itu, duduk berdampingan di tengah pengungsian yang basah dan sederhana, kedekatan mereka tumbuh tanpa disadari. Tidak ada kata-kata besar atau janji-janji palsu, hanya kehadiran, perhatian, dan rasa nyaman yang saling mengalir. Arkan mulai menyadari bahwa kekagumannya terhadap Alia bukan sekadar rasa hormat. Itu adalah benih perasaan yang lebih dalam. Dan Alia, meski masih fokus pada tugasnya, merasakan kehadiran Arkan sebagai sesuatu yang berbeda dari orang lain, hangat, menenangkan, dan perlahan membangun kepercayaan. Malam itu menutup babak baru dalam hidup mereka. Dua dunia yang berbeda, kemewahan dan kesederhanaan, mulai menyatu dalam percakapan, tawa, dan perhatian kecil. Kedekatan yang tumbuh ini bukan hanya tentang bencana yang mereka hadapi bersama, tapi tentang hati yang perlahan mulai membuka diri, siap untuk menerima sesuatu yang tulus, hangat, dan mungkin cinta. Masa lalu yang terungkap. Malam itu, pengungsian mulai tenang. Lampu gantung memancarkan cahaya redup, dan suara hujan yang mulai mereda di luar terasa seperti latar musik yang lembut. Orang-orang di ruangan mulai beristirahat, beberapa tidur di matras, beberapa masih berbicara pelan. Di sudut ruangan, Arkan duduk dekat Alia, yang sedang merapikan sisa makanan dan memastikan anak-anak mendapat selimut hangat. Arkan menatapnya, ragu sejenak.
Sebelum akhirnya membuka percakapan yang lebih pribadi. Alia, kau selalu terlihat kuat dan ceria. Tapi aku penasaran, bagaimana kau bisa tetap seperti ini, meski hidupmu pasti tidak mudah. Alia tersenyum tipis, matanya menatap ke lantai. Ia menarik napas panjang sebelum mulai menceritakan. Sejujurnya, hidupku tidak mudah. Aku dibesarkan sendiri sejak lama. Orang tuaku meninggalkanku saat aku masih remaja. Aku harus belajar mandiri, bekerja keras, dan menjaga diri sendiri. Setiap hari adalah perjuangan untuk tetap bertahan dan memastikan aku bisa hidup dengan layak. Arkan mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Alia sederhana, tapi setiap kalimat mengandung kekuatan dan keteguhan yang luar biasa. Ia mulai memahami bahwa senyum tulus yang selalu ditunjukkan Alia bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun latihan hati, dari keteguhan menghadapi kesulitan, dan dari keberanian untuk tetap peduli pada orang lain meski hidupnya sendiri tidak mudah. Dan meski begitu, aku selalu mencoba tetap kuat, lanjut Alia. Matanya menatap Arkan untuk pertama kali dengan serius. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarku. Jika aku bisa membantu orang lain, bahkan sedikit, itu membuat hidupku lebih berarti. Arkan merasa dadanya sesak, bukan karena kesedihan, tapi karena kekaguman dan rasa hormat yang tumbuh semakin besar. Ia tidak pernah membayangkan seseorang bisa tetap tegar, ceria, dan tulus setelah menghadapi kesulitan seperti itu. Selama ini, hidupnya dipenuhi kemewahan dan kekuasaan, tapi ia belum pernah menemukan keberanian dan ketulusan seperti yang dimiliki Alia. Ia menunduk sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Alia, aku kagum padamu, tidak hanya karena cara kau menolong orang, tapi karena cara kau tetap tegar meski hidupmu tidak mudah. Aku belum pernah bertemu seseorang seperti dirimu. Alia tersenyum tipis, wajahnya sedikit memerah. Terima kasih, Arka. Aku tidak berharap orang lain memahaminya. Aku hanya melakukan yang aku bisa. Tapi, aku senang kau mau mendengarkan. Momen itu terasa begitu hangat. Di tengah pengungsian yang sederhana, basah, dan penuh kekhawatiran akibat banjir, dua hati mulai saling membuka diri. Alia, yang selama ini menjaga rahasia dan kesedihannya sendiri, akhirnya membagikan sedikit masa lalunya. Dan Arkan, yang biasanya menahan diri dan rahasianya sendiri, merasakan kekaguman dan perasaan yang lebih dalam tumbuh di hatinya. Malam itu, mereka duduk berdampingan, tidak ada kata-kata lain yang dibutuhkan. Hanya rasa saling mengerti, saling menghargai, dan perasaan hangat yang tumbuh dari keterbukaan hati. Alia telah menunjukkan keberanian dan ketulusan hidupnya, dan Arkan mulai memahami bahwa dunia yang indah bukan hanya tentang kemewahan atau kekuasaan, tapi tentang hati yang tulus, keteguhan, dan keberanian untuk tetap peduli. Di pengungsian sederhana itu, malam itu menutup babak baru, sebuah awal dari kedekatan yang lebih dalam, dari kekaguman yang mulai menjadi perasaan lebih hangat, dan dari hati yang perlahan siap membuka diri untuk cinta yang tulus. Perasaan yang tak disadari. Hari-hari di pengungsian mulai terasa lebih ringan meski banjir belum sepenuhnya surut. Arkan Mahendra kini semakin sering berada di sisi Alia, membantu membagikan makanan, menenangkan warga, dan mengatur matras serta selimut. Namun, di tengah semua aktivitas itu, ada sesuatu yang membuatnya sering menunduk sejenak dan merasa jantungnya berdebar. Senyum Alia. Setiap kali Alia tersenyum kepada seseorang yang ia tolong, atau bahkan sekadar menatap Arkan dengan mata lembut, sesuatu yang berbeda tumbuh di dalam hati Arkan. Rasa kagum yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih pribadi, dan sulit ia jelaskan. Ia mulai menyadari bahwa senyum Alia bukan sekadar tanda kebaikan hati, itu menembus dirinya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arkan mencoba mengabaikannya pada awalnya, berpikir itu hanyalah rasa kagum biasa. Tapi semakin lama, setiap tawa Alia, setiap gerakan tangannya saat membantu orang lain, setiap perhatian kecilnya pada warga pengungsian,
membuat Arkan sulit berpikir jernih. Ia mulai menyadari, tanpa disadari, hatinya mulai terikat pada gadis sederhana ini. Suatu sore, saat Alia menolong seorang anak kecil yang tersandung genangan air, Arkan memperhatikan dengan seksama. Ia merasa ingin melangkah lebih dekat, ingin memastikan gadis itu aman, ingin melindungi, perasaan yang selama ini jarang ia rasakan. Dunia mewah dan orang-orang yang dulu selalu menghormatinya tidak pernah membuatnya merasakan kehangatan seperti ini. Tapi Alia, dengan ketulusannya yang sederhana, berhasil menembus hati yang selama ini tertutup. Arkan mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa ini yang disebut perasaan? Pikirnya. Ia belum pernah jatuh hati pada seseorang dengan cara seperti ini. Tidak karena kecantikan atau penampilan, tapi karena hati yang tulus dan keberanian yang ia lihat setiap hari. Ia ingin berada di dekat Alia, ingin membantu, ingin membuatnya tersenyum, bahkan ketika itu berarti harus melewati lumpur, hujan, dan kesulitan yang sama. Pada malam hari, saat pengungsian mulai tenang dan warga mulai beristirahat, Arkan duduk di samping Alia, matanya diam-diam mengikuti setiap gerakan gadis itu saat menata sisa makanan. Ia tersenyum pelan, menahan perasaan yang perlahan tumbuh. Tidak ada kata-kata besar yang ia ucapkan, hanya perasaan yang terus berkembang, semakin sulit untuk diabaikan. Alia, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di hati Arkan, tersenyum lembut saat melihatnya menata kotak makanan dengan hati-hati. Senyum itu membuat Arkan merasa hangat, nyaman, dan sekaligus cemas. Ia sadar, setiap kali Alia tersenyum, hatinya ikut tersenyum, dan hal itu membuatnya bingung sekaligus bahagia. Malam itu, di pengungsian yang basah dan sederhana, Arkan menyadari satu hal yang jelas. Perasaan yang selama ini tak ia mengerti mulai hadir dengan sendirinya. Ia mulai memahami bahwa yang ia rasakan bukan sekadar kagum, tapi sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang perlahan ingin ia jaga dan pahami, meski ia belum berani mengakuinya bahkan pada dirinya sendiri. Dan di antara senyum, tawa kecil, dan ketulusan Alia, benih cinta mulai tumbuh di hati Arkan. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. Perasaan yang tak ia sadari itu membuka jalan bagi sesuatu yang baru, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dunia lama kembali. Suasana pengungsian sore itu terasa berbeda. Hujan telah surut sepenuhnya, tetapi genangan air di luar gedung sekolah masih menandakan besarnya banjir yang baru saja melanda kota. Arkan duduk di sudut ruangan, menata kotak-kotak makanan sisa bersama Alia. Percakapan mereka mengalir ringan, penuh tawa kecil dan perhatian, membuat kedekatan mereka terasa semakin nyata. Tiba-tiba, suara langkah tergesa terdengar dari pintu pengungsian. Arkan menoleh dan melihat seorang pria muda dengan setelan rapi, tampak familiar namun tegas, mendekat. "Arkan Mahendra?" tanya pria itu. Nada suaranya tegas dan tidak ragu. Arkan menegang. Ia mengenali pria itu segera. Rizky, asistennya yang setia sejak lama. Rizky selalu tahu jejak Arkan, bahkan ketika ia berusaha bersembunyi dari dunia luar. Kini, di tengah pengungsian yang sederhana ini, Rizky telah menemukannya. Rizky. Arkan menghela napas, menyadari waktunya untuk menjaga rahasia telah habis. "Apa yang kau lakukan di sini?" Rizky menatap Alia sebentar, lalu kembali pada Arkan. "Aku menemukannya. Kau tidak bisa terus bersembunyi dari dunia lama, Arkan. Orang-orang menunggu, bisnis menunggu, dan ini waktunya kau kembali." Arkan menunduk sejenak, hatinya campur aduk. Ia ingin tetap berada di sisi Alia, merasakan kedekatan sederhana yang selama ini belum pernah ia rasakan, tapi dunia lamanya, penuh kekayaan, status, dan tanggung jawab, memanggilnya kembali. Alia yang melihat interaksi itu menatap bingung. "Arkan, siapa dia?" tanyanya pelan, ragu. Rizky tersenyum tipis tapi tegas. "Maaf harus mengatakannya di sini, Alia, tapi kau harus tahu kebenaran. Arkan bukan Arka biasa.
Ia adalah Arkan Mahendra, miliarder muda, pemilik banyak perusahaan besar di kota. Aku telah menemaninya selama ini, tapi ia ingin merasakan kehidupan biasa, dan aku menemukannya di sini. Alia menatap Arkan dengan mata membesar, terkejut. Hatinya berdebar, tidak percaya. Ia merasa dunia yang selama ini ia kenal, dunia Arkan yang sederhana dan tulus, tiba-tiba berubah. Jadi, semua ini, kau pura-pura. Suaranya gemetar, campur aduk antara kecewa dan bingung. Arkan menunduk, menahan rasa bersalah yang tiba-tiba membebani hatinya. Alia, aku ingin merasakan dunia yang berbeda untuk sementara. Aku tidak ingin kau melihatku sebagai miliarder. Aku ingin kau melihatku sebagai Arka, seseorang yang bisa bekerja sama, membantu, dan menjadi temanmu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Alia menelan napas. Air matanya hampir menetes. Perasaannya campur aduk, kagum dan nyaman terhadap Arkan, tapi juga kecewa karena rahasia besar itu baru terungkap di saat ia mulai percaya. Ia ingin marah, tapi hatinya juga mengerti bahwa Arkan melakukan ini bukan untuk menipu, melainkan untuk menemukan ketulusan hidup yang selama ini hilang darinya. Rizky berdiri di samping Arkan, menunggu keputusan. Dunia lama telah kembali, membawa semua tanggung jawab, kekayaan, dan sorotan yang selama ini Arkan tinggalkan. Tapi di pengungsian ini, di dekat Alia, ada sesuatu yang jauh lebih berharga, hubungan yang baru mulai tumbuh, kepercayaan yang rapuh, dan perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Arkan mengangkat wajahnya, menatap Alia dengan penuh kejujuran. Alia, aku masih ingin berada di sisimu. Bukan sebagai miliarder, bukan sebagai siapapun yang kau pikirkan, tapi sebagai seseorang yang tulus peduli padamu. Jika kau bisa memaafkanku, aku ingin tetap di sini, meski dunia luar memanggilku kembali. Diam sejenak, Alia menatapnya. Ia merasa campur aduk, kecewa, bingung, tapi juga tersentuh oleh kejujuran Arkan. Dunia lama telah datang, membawa segala konsekuensi dan tanggung jawab, tetapi hati Arkan tetap menatapnya dengan tulus, meminta kesempatan untuk tetap dekat, meski rahasia itu telah terungkap. Momen itu menandai persimpangan baru dalam hidup mereka. Dunia lama kembali menghampiri Arkan, tapi hatinya kini mulai memilih antara kekayaan, status, dan kenyamanan yang ia kenal, atau kesederhanaan, ketulusan, dan perasaan yang perlahan tumbuh di dekat Alia. Jarak yang tercipta. Keesokan harinya, pengungsian terasa berbeda. Suasana yang sebelumnya hangat dan penuh tawa kini terasa canggung di antara Arkan dan Alia. Arkan Mahendra duduk di sudut ruangan. Matanya sering menoleh ke arah Alia, berharap senyum hangatnya kembali seperti malam-malam sebelumnya. Namun Alia kini terlihat berbeda, lebih tertutup, lebih hati-hati, dan menjaga jarak. Arkan mencoba memulai percakapan seperti biasa, membantu menata makanan dan memeriksa matras warga. Alia, kau tidak apa-apa? Tanyanya dengan lembut. Matanya menatap gadis itu penuh perhatian. Alia menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Aku baik, jawabnya singkat. Nada suaranya terdengar dingin dibanding biasanya. Ia menunduk, sibuk memeriksa kotak makanan seolah tidak ingin menatap Arkan lagi. Arkan merasakan dadanya sesak. Ia tahu penyebabnya. Rahasianya telah terungkap. Alia baru saja mengetahui bahwa pria yang selama ini ia kenal sebagai Arka adalah Arkan Mahendra, miliarder muda yang selama ini selalu tampil di berita dan sorotan publik. Dunia sederhana yang Alia percayai selama beberapa hari kini terasa berbeda, dan ia belum siap menerima kenyataan itu. Selama beberapa jam, mereka bekerja dalam diam. Setiap kali Arkan mencoba mendekat atau menawarkan bantuan, Alia selalu tersenyum tipis namun menahan diri, menjaga jarak seolah takut terlalu dekat. Arkan merasa frustrasi, tetapi ia memahami perasaan Alia. Ia sendiri merasakan dilema, antara ingin tetap dekat dengan Alia dan harus menghadapi konsekuensi dunia lamanya yang terus menuntutnya kembali.
Saat malam tiba, Arkan duduk sendirian di sudut pengungsian. Hatinya gelisah. Ia tahu bahwa ketulusan dan perhatian yang selama ini ia tunjukkan kini diuji oleh kenyataan identitasnya. Ia menatap langit-langit ruangan, mencoba menenangkan diri. Aku tidak pernah bermaksud menipu Alia. Aku hanya ingin dia mengenalku sebagai diri yang sederhana, bukan sebagai miliarder, gumamnya pelan. Di sisi lain, Alia duduk di dekat tumpukan matras, matanya kosong menatap ke arah lantai. Ia merasa campur aduk, kecewa karena rahasia itu disembunyikan, bingung karena perasaannya terhadap Arkan mulai tumbuh, dan takut untuk terlalu dekat lagi. Ia menghargai ketulusan Arkan, tapi bagaimana bisa mempercayai pria yang selama ini dikenal sebagai miliarder terkenal, sementara dunia mereka sangat berbeda? Hari itu, jarak tercipta di antara mereka. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata kasar, hanya kesunyian yang terasa berat. Kedekatan yang selama ini mereka bangun perlahan memudar, digantikan oleh kewaspadaan dan perasaan yang belum siap untuk memahami kenyataan baru. Arkan menatap Alia dari jauh. Hatinya ingin meminta maaf dan menjelaskan segalanya. Tapi ia juga tahu bahwa Alia membutuhkan waktu. Ia menunduk, menahan diri, dan bertekad untuk menunjukkan bahwa di balik kekayaannya, ia tetap sama. Seseorang yang tulus, peduli, dan ingin berada di sisi Alia. Malam itu menutup babak baru. Jarak yang tercipta bukan sekadar akibat rahasia yang terungkap, tapi juga ujian pertama bagi perasaan yang mulai tumbuh. Arkan menyadari bahwa menjaga hati Alia kini lebih penting daripada ego atau statusnya, dan Alia, meski terluka dan bingung, perlahan mulai memikirkan apakah ia bisa menerima Arkan sebagaimana adanya, dengan dunia lamanya dan hatinya yang tulus. Keraguan hati. Beberapa hari setelah rahasia Arkan terungkap, suasana pengungsian terasa berbeda bagi Alia. Banjir mulai surut, tetapi perasaan yang masih basah oleh kekecewaan dan kebingungan membuat hatinya gelisah. Ia duduk di salah satu matras, menatap genangan air yang tersisa di luar jendela. Pikirannya berkecamuk. Alia menyadari sesuatu yang baru. Dunia yang dimiliki Arkan sangat berbeda dengan dunianya. Kekayaan, status, perhatian publik. Semua hal yang selama ini asing bagi Alia, muncul dalam pikirannya seperti tembok tinggi yang sulit dijangkau. Ia merasa kecil, sederhana, dan takut bahwa keberadaannya hanya akan menjadi bagian kecil dari kehidupan Arkan yang kompleks. Ia memikirkan malam-malam sebelumnya, ketika mereka berbincang dan tertawa bersama. Hatinya hangat, nyaman, dan percaya pada ketulusan Arkan. Namun sekarang, kenyataan identitas Arkan menghantamnya seperti gelombang. Seorang miliarder muda yang hidupnya penuh tuntutan, tanggung jawab, dan sorotan publik. Apakah Alia, seorang gadis sederhana yang hidupnya hanya cukup untuk bertahan sehari-hari, bisa masuk dan bertahan di dunia itu? Di sisi lain, Alia juga merasa marah pada dirinya sendiri. Mengapa ia bisa merasa nyaman begitu cepat pada seseorang yang dunia dan statusnya jauh berbeda? Ia takut perasaan itu akan membuatnya terluka. Takut jatuh lebih dalam dan akhirnya tersingkir oleh dunia Arkan yang megah dan rumit. Saat Arkan mendekatinya, mencoba tersenyum dan menawarkan bantuan menata sisa makanan, Alia menatapnya dengan wajah ragu. Arkan, Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, katanya pelan. Nada suaranya campur aduk antara jujur dan cemas. Kita hidup di dunia yang begitu berbeda. Aku takut hanya menjadi bagian kecil dari hidupmu. Arkan menunduk sejenak. Hatinya tersentuh dan terluka. Ia tahu kekayaan dan dunianya memang bisa menjadi penghalang. Tapi ia juga tidak ingin Alia kehilangan kepercayaan padanya. Alia, aku mengerti perasaanmu. Aku tahu dunia kita berbeda. Tapi aku ingin kau tetap di sisiku. Aku tidak ingin kau merasa seperti bagian kecil. Aku ingin kau merasa penting, karena bagiku, kau sudah sangat berarti. Alia menatap mata Arkan, membaca ketulusan di dalamnya. Namun ketakutan tetap menghantuinya. Ia tahu kata-kata bisa menghibur, tapi realitas dunia Arkan terlalu berbeda dari hidupnya sehari-hari.
Ia takut perbedaan itu akan menjadi jurang di antara mereka. Sebuah hal yang tidak bisa diatasi hanya dengan perasaan tulus. Hari itu, keduanya duduk dalam diam. Arkan ingin berbicara lebih banyak, ingin meyakinkan Alia, tapi ia tahu waktu dan tindakan nyata yang akan menunjukkan ketulusannya. Alia, meski ingin percaya, masih ragu dan menahan jarak kecil di antara mereka, karena hatinya penuh dengan pertanyaan. Bisakah dunia mereka bersatu? Atau apakah perbedaan itu akan selalu menjadi penghalang? Malam menutup babak hari itu dengan ketegangan emosional. Keraguan hati Alia bukan sekadar tentang Arkan, tapi tentang dirinya sendiri, tentang keberanian untuk percaya pada cinta yang tulus, meski perbedaan dunia mereka begitu nyata. Sementara Arkan, meski sedih melihat jarak yang tercipta, bertekad untuk membuktikan bahwa ketulusan dan perhatian bisa menjembatani dunia manapun, sekaya atau sesederhana apapun. Kesungguhan Arkan. Hari itu, pengungsian terasa lebih tenang. Banjir mulai surut sepenuhnya, tetapi hati Arkan masih penuh kegelisahan. Ia tahu jarak yang tercipta antara dirinya dan Alia setelah rahasia identitasnya terungkap tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia tidak bisa membiarkan keraguan hati Alia tetap membayangi kedekatan yang selama ini mereka bangun. Arkan menemukan Alia duduk sendiri di sudut pengungsian, menatap sisa genangan air di luar jendela. Matanya kosong, seolah menimbang segala hal. Tanpa ragu, Arkan duduk di dekatnya, menjaga jarak yang sopan tapi cukup dekat agar suaranya terdengar hangat. Alia, suara Arkan lembut, penuh ketulusan. Aku tahu beberapa hari terakhir ini sulit untukmu. Aku juga merasakan perubahan setelah semua yang terjadi. Alia menoleh. Matanya menatap Arkan dengan ragu. Arkan, aku masih bingung. Dunia kita berbeda. Dan aku takut kau melihatku hanya sebagai seseorang yang sederhana, bukan bagian penting dari hidupmu. Arkan menghela napas, menatapnya dengan tulus. Alia, aku ingin kau tahu sesuatu yang penting. Perasaanku padamu, bukan karena siapa aku, bukan karena status atau kekayaan yang kumiliki. Semua itu tidak ada artinya ketika aku bersamamu. Yang membuatku dekat denganmu adalah hatimu, ketulusan, keberanian, dan cara kau peduli pada orang lain tanpa pamrih. Alia menunduk sejenak. Hatinya terenyuh tapi tetap penuh keraguan. Arkan melanjutkan, menahan diri agar kata-katanya terdengar tulus. Aku ingin kau percaya padaku. Aku ingin menunjukkan, bukan hanya mengatakan, bahwa aku bisa tulus tanpa memandang kekayaan. Aku ingin berada di sisimu, bukan sebagai miliarder, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli padamu. Aku ingin kau merasa penting dalam hidupku, karena kau memang penting. Mata Alia mulai basah, hatinya tersentuh oleh kesungguhan Arkan. Kata-kata itu berbeda dari janji manis yang sering ia dengar dari orang lain. Ada kejujuran, ada perhatian, dan ada keberanian untuk terbuka. Namun ia masih ragu, perasaan baru dan dunia yang berbeda tetap menjadi penghalang. Arkan menatapnya dengan penuh perhatian, perlahan meraih tangan Alia yang sedikit bergetar. Aku tahu ini sulit, dan aku tidak bisa mengubah dunia kita dalam semalam. Tapi aku ingin mencoba. Alia, aku ingin membuktikan bahwa perasaanku tulus, bahwa aku bisa tetap di sisimu tanpa membuatmu merasa kecil atau tersingkirkan. Hati Alia bergolak. Ia ingin percaya, ingin menerima ketulusan Arkan, tapi takut terluka. Namun, saat melihat tatapan penuh perhatian, suara lembut, dan tangan hangat yang menyentuh tangannya, keraguannya sedikit demi sedikit mulai memudar. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arkan, bukan kemewahan yang ia miliki, bukan status yang melekat padanya, tapi hati yang benar-benar ingin dekat, ingin melindungi, dan ingin membuat Alia merasa berarti. Malam itu, duduk berdua di sudut pengungsian yang sederhana, Alia mulai merasakan kehangatan yang tulus. Arkan menunjukkan kesungguhan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya kata-kata, tapi juga perhatian, ketulusan, dan kesediaan untuk mendengar, memahami,
dan menghargainya apa adanya. Meski dunia mereka tetap berbeda, malam itu menjadi titik awal baru, titik di mana Arkan bertekad membuktikan kesungguhannya, dan Alia mulai membuka hati sedikit demi sedikit, merasakan bahwa mungkin cinta yang tulus memang bisa menjembatani dunia manapun, sesederhana atau semegah apapun. Ujian dari masa lalu. Beberapa minggu setelah banjir surut, kehidupan di pengungsian mulai kembali normal. Alia mulai merasa lebih dekat dengan Arkan. Hatinya perlahan terbuka untuk perasaan yang selama ini ia pendam. Arkan pun semakin menunjukkan kesungguhannya, membantu tanpa pamrih dan membuat Alia merasa dihargai serta penting. Kedekatan mereka mulai terasa hangat dan stabil. Namun, dunia lama Arkan tidak pernah benar-benar diam. Suatu sore, saat Arkan sedang membantu menata bantuan makanan di gedung pengungsian, sosok yang tak asing muncul di pintu, Lina. Rambutnya rapi, senyumannya memikat, dan tatapannya penuh percaya diri. Arkan. Lina menyapa dengan nada manis tapi tegas, seolah ia selalu memiliki hak untuk hadir dalam hidup Arkan. Aku dengar kau ada di sini. Ternyata benar, ya? Arkan menegang. Ia mengenal Lina sebagai wanita yang pernah dekat dengannya sebelum banjir. Seseorang yang sering bergaul di lingkaran sosial elit. Ia tahu kedatangannya bisa menjadi ujian bagi hubungannya dengan Alia. Alia, yang saat itu sedang membantu menenangkan beberapa warga, menyadari kehadiran Lina. Mata Alia membesar. Jantungnya berdebar cepat. Ada rasa cemas dan gelisah yang tiba-tiba muncul. Rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melihat Lina tersenyum padanya dengan tatapan yang seolah menantang. Lina melangkah mendekat, menatap Arkan dengan nada lembut tapi penuh maksud. Kau selalu terlihat baik di berita dan pesta, tapi sekarang aku melihat sisi lain darimu. Aku ingin memastikan kau tidak melupakan siapa dirimu sebenarnya. Arkan menelan napas, menatap Alia sebentar, kemudian menoleh pada Lina. Lina, ini bukan waktunya. Aku di sini bukan untuk dunia lama, bukan untuk masa lalu. Aku di sini karena aku ingin membantu dan karena aku ingin berada dekat dengan seseorang yang tulus. Lina tersenyum tipis, tetapi matanya tajam. Jadi kau memilih gadis sederhana ini dibandingkan semua yang kita jalani bersama sebelumnya? Ujarnya. Nada suaranya sedikit menggoda tapi penuh tantangan. Alia menunduk. Hatinya campur aduk. Ia merasa cemas, takut kehilangan Arkan, sekaligus meragukan kemampuannya bersaing dengan dunia Arkan yang megah. Keraguan itu mulai menghantui pikirannya. Apakah Arkan akan tetap memilihnya, gadis sederhana dari pengungsian, atau dunia lama yang penuh kemewahan dan kenangan? Arkan menghela napas panjang. Ia tahu ini adalah ujian terbesar bagi hubungannya dengan Alia. Ia harus tegas dan jelas, menunjukkan kesungguhan hatinya tanpa tergoda oleh masa lalu. Alia, dengarkan aku. Aku memilihmu. Bukan karena kau berbeda, tapi karena kau tulus, baik, dan membuatku merasa hidup dengan cara yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Dunia lamaku, masa laluku, semuanya tidak penting jika dibandingkan dengan ketulusanmu. Alia menatapnya. Air mata mulai menggenang di matanya. Kata-kata itu menenangkan hatinya, meski ujian dari masa lalu masih terasa berat. Lina, yang menyadari bahwa Arkan tetap teguh pada pilihannya, tersenyum tipis, kemudian mengangguk. Ia tidak marah, tapi perlahan mundur, menyadari bahwa hati Arkan sudah berada di tempat lain, di sisi Alia. Malam itu, Arkan dan Alia duduk berdua, masih dalam canggung dan rasa lega bercampur. Alia menyadari satu hal, dunia Arkan memang berbeda, masa lalunya penuh godaan, tapi kesungguhan hatinya lebih kuat dari apapun. Ujian dari masa lalu ini mengajarkan Alia bahwa cinta yang tulus memang harus melalui tantangan, dan hati yang benar-benar peduli tidak akan tergoda oleh masa lalu atau status yang berbeda. Tekanan dunia bisnis. Beberapa hari setelah ujian dari masa lalu, Arkan kembali ke dunianya yang lama. Gedung-gedung tinggi, kantor megah, dan rutinitas bisnis yang padat menyambutnya kembali.
Namun, di balik semua itu, tekanan dunia bisnis yang tak pernah tidur mulai menghampirinya. Dimas, salah satu konsultan dan teman dekat Arkan, menemuinya di ruang kantor pribadi Arkan yang luas. Wajah Dimas serius. Tatapannya penuh kekhawatiran. "Arkan, kita perlu bicara," kata Dimas. Suaranya tegas tapi hati-hati. Arkan mengangguk, menutup laptopnya, dan menatap sahabatnya. "Ada apa, Dim?" Dimas menarik napas panjang. "Aku dengar tentang gadis dari pengungsian itu. Alia, kan? Kau harus berhati-hati. Hubungan dengan gadis sederhana bisa merusak citra bisnismu. Investor, partner, bahkan media. Mereka tidak selalu bisa memahami pilihan pribadimu. Mereka melihat status, citra, dan reputasi. Jika mereka tahu kau terlalu dekat dengan seseorang dari latar belakang sederhana, bisa ada risiko." Arkan mendengarkan. Wajahnya tenang namun pikirannya mulai berkecamuk. Ia sudah berusaha menahan diri, menjaga keseimbangan antara dunianya yang mewah dan perasaannya terhadap Alia. Namun tekanan dunia bisnis kini menekan, mengingatkannya bahwa hidupnya tidak bisa lepas begitu saja dari ekspektasi dan tanggung jawab. "Dim, aku tahu risikonya," jawab Arkan pelan. "Tapi aku tidak bisa melihat semua itu lebih penting daripada ketulusan dan perasaan yang aku rasakan. Alia bukan hanya gadis sederhana, ia tulus, baik hati, dan membuatku merasa hidup dengan cara yang tidak pernah kutemukan di dunia ini." Dimas menggeleng pelan. "Aku mengerti perasaanmu, Arkan. Tapi kau harus realistis. Dunia ini keras. Investor bisa ragu. Partner bisa mempertanyakan keputusanmu. Kau harus siap menghadapi konsekuensi." Arkan menatap jendela besar kantornya, melihat kota yang penuh cahaya malam. Ia tahu apa yang dikatakan Dimas benar. Dunia bisnis tidak pernah ramah pada perasaan pribadi, terutama jika status sosial dan citra menjadi taruhan. Namun hatinya sudah memilih jalannya sendiri. Ia tidak bisa kembali pada dunia yang hampa hanya demi citra. "Aku menghargai peringatannya, Dim," kata Arkan akhirnya. Nada tegas dan mantap. "Tapi hatiku sudah memutuskan. Aku tidak akan mundur dari perasaanku. Dunia bisa menilai, investor bisa mengkritik, tapi aku tidak akan mengorbankan ketulusan yang aku temukan." Dimas tersenyum tipis, meski masih khawatir. "Kalau kau yakin, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, jalan ini tidak akan mudah. Kau harus kuat." Arkan mengangguk, hatinya penuh tekad. Ia tahu tantangan dunia bisnis akan terus menghampirinya, menuntut keputusan yang sulit. Namun ia juga tahu bahwa hati yang tulus dan hubungan yang didasari ketulusan tidak boleh dikalahkan oleh ekspektasi atau tekanan dunia luar. Alia bukan hanya pilihan hati, ia adalah alasan Arkan menemukan makna yang selama ini hilang dari hidupnya. Malam itu, di kantor megah yang penuh lampu dan bayangan kota, Arkan memutuskan satu hal dengan pasti. Dunia bisnis boleh menekan, dunia boleh menilai, tetapi perasaannya terhadap Alia tetap menjadi prioritas. Ia siap menghadapi semua tekanan, demi cinta yang tulus dan hubungan yang mulai tumbuh di tengah kesederhanaan. Pilihan hati. Malam itu, Arkan duduk sendirian di penthouse megahnya. Kota di bawahnya bersinar dengan lampu-lampu gemerlap. Namun hatinya terasa hampa. Pikirannya penuh dengan semua tekanan dunia bisnis, komentar investor, bahkan bisikan media tentang kehidupan pribadinya. Kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan yang selama ini menjadi dunianya terasa sepi, tak memberi arti yang sebenarnya. Namun di sudut hatinya, ada satu hal yang selalu muncul. Alia, gadis sederhana dari pengungsian itu, dengan senyum tulus dan hati yang hangat, telah mengubah cara Arkan memandang dunia. Ia ingat malam-malam ketika mereka tertawa bersama, saling membantu, dan merasakan kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan di tengah kemewahan. Arkan menutup matanya sejenak, membiarkan bayangan Alia muncul dalam pikirannya. Setiap tawa, setiap perhatian kecil,
Setiap keberanian dan ketulusan yang ia tunjukkan, semua itu membuatnya sadar satu hal. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan, tapi dari hati yang tulus mencintai dan dicintai. Ia tersenyum pelan. Selama ini, dunia luar selalu menekannya dengan standar kesuksesan yang diukur dari harta dan status. Namun Alia, dengan hidup sederhana dan hati yang murni, telah mengajarkannya arti ketulusan, perhatian, dan cinta yang nyata. Ia menyadari bahwa semua kemewahan di dunia ini tidak akan pernah mampu memberikan kehangatan yang ia rasakan ketika berada di sisi Alia. Keesokan harinya, Arkan kembali ke pengungsian. Hujan yang ringan turun, membasahi jalanan. Namun hatinya kini hangat dengan tekad. Ia menemukan Alia sedang membantu beberapa warga membersihkan genangan air di gang sempit. Tanpa ragu, Arkan melangkah mendekat, menatap gadis itu dengan mata penuh ketulusan. "Alia," panggilnya lembut. Alia menoleh, sedikit terkejut melihat Arkan tiba-tiba muncul di tengah hujan. "Arkan, kau?" Suara Alia terdengar ragu, namun ada kilau harapan di matanya. Arkan tersenyum, menyingkirkan mantel hujannya, dan mendekat. "Aku tahu dunia kita berbeda, dan banyak orang mungkin tidak mengerti pilihan ini. Tapi aku sudah sadar, kebahagiaanku bukan tentang harta atau status. Semua itu tidak ada artinya tanpa ketulusan, tanpa seseorang yang benar-benar tulus di sisiku." Alia menatapnya, jantungnya berdebar. "Alia, aku memilihmu," lanjut Arkan dengan mantap. "Bukan karena siapa aku, bukan karena apa yang kumiliki, tapi karena siapa dirimu, hatimu yang tulus, keberanianmu, dan caramu mencintai tanpa pamrih. Aku ingin selalu ada di sisimu, bukan sebagai miliarder, tapi sebagai seseorang yang sungguh-sungguh mencintaimu." Alia merasa hatinya meledak dalam campuran emosi, terharu, lega, dan bahagia. Ia tersenyum, air matanya menetes, tapi senyum itu tulus. "Arkan, aku percaya padamu, dan aku ingin tetap bersamamu," ujarnya dengan suara lembut, penuh keyakinan. Di tengah hujan yang turun perlahan, Arkan menggenggam tangan Alia, merasakan hangatnya hati gadis itu. Ia tahu bahwa dunia luar boleh menilai, tekanan bisnis boleh datang, dan masa lalu boleh mencoba mengganggu, tapi pilihannya sudah jelas. Kebahagiaan sejati berada di sini, di tangan Alia, di senyum tulusnya, dan di hati yang benar-benar peduli. Malam itu menandai titik balik. Arkan akhirnya membuat pilihan hatinya sendiri, meninggalkan semua ketakutan dan tekanan dunia, untuk cinta yang tulus, sederhana, dan nyata. Kebahagiaan sejati bukan tentang kekayaan, melainkan tentang keberanian mencintai dan dicintai dengan sepenuh hati. Keberanian Alia. Beberapa hari setelah pengakuan Arkan, suasana di pengungsian terasa lebih hangat dan penuh harapan. Hujan telah berhenti sepenuhnya, sinar matahari menembus awan, dan genangan air mulai surut. Namun bagi Alia, cahaya itu bukan hanya dari langit. Ia merasakan kehangatan baru di hatinya, rasa percaya dan keberanian yang perlahan muncul. Selama ini, Alia selalu menjaga jarak, takut terluka oleh dunia Arkan yang berbeda. Ia ragu apakah pria itu benar-benar tulus, atau hanya sekadar pengalaman singkat di tengah banjir yang penuh ketidakpastian. Namun kata-kata Arkan, pandangan matanya, dan perhatian yang ia tunjukkan membuat hati Alia bergetar. Perlahan, ketakutannya mulai terkikis oleh kesungguhan yang nyata. Suatu sore, Alia duduk di bangku kayu di halaman pengungsian, memandang Arkan yang sedang membantu beberapa warga memindahkan peralatan. Ia menahan napas, mencoba menenangkan diri, sebelum akhirnya berdiri dan melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, tapi hatinya menuntun dengan keyakinan. "Arkan," panggilnya lembut. Arkan menoleh dan tersenyum hangat begitu melihatnya mendekat. Alia menarik napas panjang. Aku ingin mencoba mempercayaimu," katanya, suaranya sedikit gemetar tapi tegas. "Selama ini aku takut bahwa perasaanmu tidak benar-benar tulus. Tapi sekarang,
Aku ingin berani menerima bahwa mungkin kau benar-benar mencintaiku. Arkan merasakan hatinya hangat, bahkan dadanya hampir meledak oleh kebahagiaan. Ia melangkah lebih dekat, menatap Alia dengan mata penuh perhatian. Alia, aku senang kau mau mencoba percaya. Aku tahu ini tidak mudah. Dunia kita berbeda, dan banyak hal yang bisa membuatmu ragu. Tapi aku berjanji, perasaanku tidak akan berubah. Aku tulus, dan aku ingin selalu ada di sisimu. Alia tersenyum. Mata yang tadinya penuh keraguan kini mulai bercahaya. Ia merasakan keberanian tumbuh dalam dirinya. Keberanian untuk membuka hati, keberanian untuk menerima cinta yang tulus, dan keberanian untuk berdiri teguh meski dunia di luar mungkin tidak selalu mengerti. Mereka duduk bersama, berbincang ringan tentang hari-hari terakhir di pengungsian, sambil tertawa dan saling melempar candaan kecil. Namun di balik semua itu, ada kepercayaan baru yang lahir di hati Alia. Ia mulai memahami bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi berani menghadapi ketakutan dan tetap melangkah maju. Arkan merasakan perubahan itu dengan jelas. Ia tahu Alia kini lebih percaya padanya, lebih berani membuka hatinya, dan perlahan menerima perasaan yang tumbuh antara mereka. Ia menggenggam tangan Alia dengan lembut, merasakan hangatnya kulit gadis itu, simbol dari keberanian dan ketulusan yang kini menyatu. Malam itu, ketika matahari mulai tenggelam, Alia menatap Arkan dengan mata penuh keyakinan. Ia tidak lagi ragu atau takut. Ia siap menghadapi dunia bersama Arkan, siap mempercayai cinta yang tulus, dan siap menjadi bagian dari hati pria yang selama ini ia kagumi. Keberanian Alia menjadi langkah baru bagi hubungan mereka, bukan hanya tentang menerima cinta Arkan, tetapi juga tentang percaya pada dirinya sendiri dan kemampuan hatinya untuk mencintai tanpa syarat. Di tengah dunia yang penuh perbedaan, keberanian itu menjadi jembatan yang menghubungkan dua hati, membawa mereka lebih dekat menuju cinta sejati. Kota yang pulih. Hari demi hari, kota perlahan kembali normal. Genangan air yang menutup jalanan mulai surut, rumah-rumah yang terendam diperbaiki, dan warga mulai menata kembali kehidupan mereka. Suasana yang dulu penuh kecemasan dan kekacauan kini berganti dengan harapan dan energi baru. Di tengah semua itu, Arkan dan Alia turut membantu warga membersihkan sisa-sisa kerusakan. Mereka berjalan beriringan, membawa alat-alat, membagikan makanan, dan membantu menata kembali rumah-rumah yang terdampak. Hujan yang sudah berhenti membuat udara segar masuk, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Arkan memperhatikan Alia yang bekerja dengan penuh semangat, meski tubuhnya lelah. Senyum tulus yang selalu terpancar dari wajahnya membuat Arkan merasa hangat. Ia menyadari bahwa tidak ada kemewahan yang bisa menandingi kepuasan hati saat membantu orang lain dan berada di sisi seseorang yang tulus. Alia menoleh ke Arkan, tersenyum kecil, dan berkata, "Kota ini perlahan pulih. Ya, rasanya lega bisa melihat semuanya mulai kembali normal." Arkan mengangguk, menatap jalanan yang kini dipenuhi warga yang membersihkan dan menata kembali rumah mereka. "Iya, dan aku senang bisa berada di sini bersamamu, melihat semuanya bangkit lagi. Rasanya lebih berarti daripada semua hal yang kumiliki sebelumnya." Seiring kota pulih, hubungan mereka juga tumbuh semakin erat. Setiap tawa, setiap percakapan, dan setiap momen kebersamaan memperkuat ikatan mereka. Alia mulai merasa nyaman, tidak lagi cemas tentang perbedaan dunia mereka. Arkan pun semakin menunjukkan kesungguhan hatinya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata, membantu, melindungi, dan peduli. Di malam hari, ketika lampu kota mulai menyala dan warga beristirahat setelah seharian bekerja, Arkan dan Alia duduk di tangga kecil di luar pengungsian, menikmati udara sejuk. "Lihat kota ini. Meski hancur beberapa hari lalu, sekarang mulai pulih," kata Arkan. Alia tersenyum, menatap kota yang kini dipenuhi cahaya lampu dan kehidupan. "Iya, dan kita juga mulai menemukan cara untuk pulih dari semuanya, ya." Arkan menggenggam tangan Alia dengan lembut.
Betul. Kota ini pulih, dan aku ingin kita juga membangun kebahagiaan kita. Perlahan, tapi pasti. Bersamamu. Di tengah pemulihan kota, keduanya merasakan kehangatan yang berbeda, tidak dari kemewahan atau status, tetapi dari ketulusan hati, kerjasama, dan cinta yang tumbuh di antara mereka. Banjir yang sempat merusak semuanya kini menjadi saksi bagaimana mereka saling mendukung, dan bagaimana cinta bisa tumbuh bahkan di tengah kesederhanaan dan tantangan. Kota pulih, kehidupan perlahan kembali normal, dan Arkan serta Alia menemukan kenyamanan dalam keberadaan satu sama lain. Mereka tahu, seperti kota yang dibangun kembali dari kerusakan, hubungan mereka pun akan terus tumbuh, kuat, dan penuh ketulusan. Awal baru. Seiring kota pulih dari banjir, Arkan memutuskan untuk lebih sering berada di sisi Alia. Bukan lagi sekadar kunjungan sesekali, tetapi langkah nyata untuk membangun kehidupan baru, bukan di dunia kemewahan yang selama ini ia kenal, tetapi di dunia sederhana yang penuh ketulusan dan kepedulian. Hari itu, Arkan datang ke tempat Alia bekerja di sebuah komunitas sosial yang membantu warga kurang mampu. Alia sedang membagikan makanan dan menata perlengkapan kegiatan sosial. Saat melihat Arkan datang, ia tersenyum hangat, campur malu dan lega. "Arkan, kau datang lagi," ucap Alia, menahan senyum sambil menghapus keringat di dahi. Arkan tersenyum, menatap Alia dengan mata penuh perhatian. "Tentu saja. Aku ingin belajar lebih banyak dari kegiatanmu, Alia. Dan aku ingin berada di sini bersamamu, membantu," jawabnya tulus. Sejak saat itu, Arkan mulai rutin mengunjungi komunitas itu. Ia membantu menata distribusi makanan, membersihkan area kegiatan, bahkan ikut berbicara dengan para relawan dan warga yang membutuhkan bantuan. Tindakannya sederhana, namun setiap gerakan menegaskan kesungguhan hatinya, bahwa hubungannya dengan Alia bukan sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Alia merasa hangat melihat Arkan yang bersungguh-sungguh. Ia mulai menyadari bahwa pria yang dihadapinya bukan lagi sekadar miliarder di dunia luar, tetapi seseorang yang tulus, peduli, dan mau berada di dunia sederhana bersamanya. Hatinya pun terbuka lebih lebar. Keberanian dan kepercayaannya semakin kuat. Pada suatu sore, saat keduanya duduk beristirahat setelah membagikan makanan kepada beberapa keluarga yang membutuhkan, Arkan menatap Alia dengan serius. "Alia, aku ingin ini menjadi awal baru untuk kita. Bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai tim. Kita bisa saling mendukung, saling belajar, dan membuat dunia ini sedikit lebih baik bersama-sama." Alia tersenyum, air matanya hampir menetes. Aku senang kau mau berada di sini. Aku merasa, kita benar-benar bisa memulai sesuatu yang baru, dengan cara kita sendiri," jawabnya lembut. Momen itu menjadi titik awal yang nyata. Banjir dan ujian dari masa lalu telah membawa mereka pada jarak, keraguan, dan tekanan. Namun sekarang, melalui keberanian Alia dan kesungguhan Arkan, mereka menemukan awal baru, awal di mana cinta tulus dan kerjasama menjadi fondasi hubungan mereka. Hari demi hari, mereka belajar bersama. Arkan belajar memahami kesederhanaan dan ketulusan Alia, sementara Alia belajar menerima Arkan apa adanya, termasuk dunia lamanya yang penuh tanggung jawab. Bersama, mereka mulai membentuk dunia kecil mereka sendiri, dunia yang tidak diukur dari harta atau status, tetapi dari hati yang tulus, perhatian, dan keberanian untuk mencintai. Dan di tengah komunitas sosial yang sederhana itu, Arkan dan Alia menemukan kebahagiaan sejati, bukan di penthouse megah atau berita sensasional, tetapi dalam langkah-langkah kecil yang membangun kehidupan baru bersama, penuh cinta dan ketulusan. Perasaan yang jelas. Beberapa minggu setelah Arkan mulai rutin hadir di komunitas sosial tempat Alia bekerja, kedekatan mereka semakin terasa. Tidak ada lagi jarak atau keraguan yang menghalangi. Setiap pertemuan, setiap percakapan, dan setiap tindakan kecil menegaskan satu hal, cinta mereka nyata. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat,
Alia dan Arkan duduk di bangku kayu di halaman komunitas. Suasana tenang, hanya terdengar suara burung dan riak air sisa banjir yang mengalir perlahan. Alia menatap Arkan, senyumnya tulus namun lembut. "Arkan, aku rasa, aku sudah bisa memastikan perasaanku," kata Alia pelan, menunduk sebentar sebelum menatapnya lagi. Arkan tersenyum, jantungnya berdebar cepat. "Alia, aku juga," jawabnya. "Semua yang terjadi, semua hari-hari yang kita lalui bersama, membuatku yakin bahwa perasaanku padamu bukan sekadar singkat atau sementara. Aku benar-benar mencintaimu." Alia merasa hatinya hangat. Kata-kata Arkan tidak hanya terdengar manis, tetapi penuh kesungguhan yang ia rasakan setiap hari. Senyum Arkan, perhatian kecilnya, dan cara ia selalu berada di sisinya saat dibutuhkan, semua itu menguatkan perasaan Alia. "Dan aku mencintaimu juga, Arkan," ujarnya akhirnya. "Aku merasa nyaman, aman, dan tulus. Kau membuatku percaya bahwa cinta yang nyata memang ada." Arkan menggenggam tangan Alia dengan lembut, merasakan hangat dan ketulusan yang terpancar. "Alia, aku berjanji, perasaan ini tidak akan berubah. Aku ingin selalu berada di sisimu, melewati apapun bersama, dan membuatmu merasa bahagia setiap hari." Mereka tersenyum, duduk berdua dalam hening yang nyaman. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada janji yang bombastis, hanya kesadaran yang nyata bahwa hati mereka telah menemukan tempat yang tepat, saling mencintai dengan tulus, tanpa pamrih atau kepura-puraan. Seiring matahari tenggelam di ufuk barat, kehangatan senja menyelimuti keduanya. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar perasaan yang samar atau ragu. Semua menjadi jelas. Cinta mereka nyata, tumbuh dari ketulusan, keberanian, dan pengalaman yang mereka lalui bersama. Di tengah dunia yang pernah menekan, menguji, dan mempertemukan mereka dalam situasi sulit, Arkan dan Alia menemukan satu hal yang tak tergantikan, hati yang saling memilih dan saling percaya. Perasaan yang dulu samar kini menjadi pondasi kuat bagi hubungan mereka, menegaskan bahwa apa yang mereka rasakan adalah cinta sejati. Malam itu, mereka pulang bersama, berjalan di jalanan kota yang mulai pulih, merasakan kedekatan yang hangat. Setiap langkah menguatkan satu keyakinan, bahwa mereka bukan hanya dua hati yang bertemu, tetapi dua jiwa yang telah menemukan rumah bagi cinta sejatinya. Pengakuan cinta. Hujan telah lama berhenti, tetapi aroma tanah basah dan suara air yang menetes dari atap masih tersisa di udara. Kota yang dulu banjir kini mulai pulih, dan di antara jalanan yang perlahan kembali normal, Arkan membawa Alia ke tempat pertama mereka bertemu, sungai kecil yang meluap saat banjir, di mana Alia dengan perahu kecilnya menolongnya dari kesulitan. Alia menatap tempat itu dengan mata berbinar, mengenang malam itu. "Aku masih ingat, di sini, aku menolongmu saat itu," ucapnya lembut, senyumnya menyentuh hati Arkan. Arkan tersenyum, menatap Alia dengan penuh perhatian. "Aku tidak akan pernah melupakan malam itu juga. Bukan karena perahu atau banjirnya, tapi karena kau. Ketulusanmu, keberanianmu, dan senyum yang membuatku merasa hidup kembali." Mereka berdiri berdua di tepi sungai, suasana tenang, hanya terdengar gemericik air dan desir angin. Arkan menarik napas panjang, menatap mata Alia dengan serius. "Alia," kata Arkan dengan suara penuh emosi, "aku ingin kau tahu sesuatu yang penting. Sejak pertama kali kau menolongku di malam itu, hatiku mulai berubah. Aku menyadari, semua kemewahan dan dunia yang selama ini kumiliki tidak pernah membuatku merasa seperti ini. Hanya denganmu, aku merasakan kebahagiaan yang tulus." Alia menahan napas, hatinya berdebar. Ia bisa merasakan kesungguhan Arkan menembus kata-kata itu, terasa hangat dan nyata. Arkan melangkah lebih dekat, mengambil tangan Alia dengan lembut, dan menatapnya dalam-dalam. "Alia, aku mencintaimu. Aku mencintaimu apa adanya, dari hatimu yang tulus, keberanianmu, dan semua yang membuatmu berbeda dari siapapun yang pernah kutemui."
Aku tidak ingin hidup tanpa dirimu di sisiku. Air mata Alia mulai menetes, campur haru dan bahagia. Arkan, aku juga mencintaimu, jawabnya. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Aku percaya pada perasaanmu, pada ketulusanmu, dan aku ingin bersamamu. Arkan tersenyum lebar. Hati dan jiwanya merasa ringan. Ia menggenggam tangan Alia lebih erat, merasakan hangat yang menenangkan di tengah udara sore yang sejuk. Mulai dari tempat ini, Alia, tempat kita pertama kali bertemu, aku ingin memulai babak baru dalam hidup kita. Aku ingin kita bersama, melewati apapun, dengan cinta yang tulus dan nyata. Mereka berdiri berdua di tepi sungai, menatap langit yang mulai kemerahan oleh matahari senja. Semua ketakutan, keraguan, dan tekanan dunia seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah cinta yang jelas, tulus, dan penuh pengertian. Cinta yang lahir dari pengalaman, keberanian, dan hati yang memilih dengan pasti. Di tempat pertama mereka bertemu, di tengah jejak banjir yang kini menjadi saksi, Arkan dan Alia akhirnya mengakui satu hal yang selama ini mereka rasakan, bahwa cinta mereka nyata, tulus, dan siap menjadi fondasi untuk kehidupan baru yang akan mereka jalani bersama. Masa depan bersama. Beberapa minggu setelah pengakuan cinta Arkan di tempat pertama mereka bertemu, kehidupan Alia dan Arkan mulai menemukan ritme baru. Kota yang dulu dilanda banjir kini pulih sepenuhnya. Jalanan bersih, rumah-rumah diperbaiki, dan warga kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Namun bagi Alia dan Arkan, perubahan terbesar bukan hanya di kota, melainkan di hati mereka. Alia duduk di teras rumah kosnya yang sederhana, memandangi matahari sore yang perlahan tenggelam. Arkan berdiri di sampingnya, tangannya menggenggam tangan Alia dengan lembut, menyimbolkan kehadirannya yang selalu menenangkan. Arkan, suara Alia lembut, penuh keyakinan. Aku sudah tidak takut lagi. Aku tahu cinta kita nyata. Dunia boleh berbeda, status boleh tidak sama, tapi itu tidak menentukan kebahagiaan kita. Arkan tersenyum, hatinya hangat. Alia, aku senang kau merasakan itu. Selama ini, aku khawatir dunia kita terlalu berbeda, tapi kau menunjukkan bahwa yang paling penting adalah ketulusan hati, bukan kemewahan atau status. Mereka duduk berdampingan, menikmati suasana sore yang tenang. Angin sepau-sepau menyapu wajah mereka, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa dari banjir beberapa waktu lalu. Di tengah kedamaian itu, Alia menatap Arkan, matanya bercahaya penuh keyakinan. Kita bisa membangun masa depan bersama, Arkan, kata Alia, suaranya mantap. Aku ingin kita melewati apapun bersama, bahagia dengan cara kita sendiri. Aku siap menerima dunia ini denganmu, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Arkan merasakan kehangatan yang mendalam di dada. Ia menggenggam tangan Alia lebih erat, menatap matanya dengan penuh cinta. Dan aku juga siap. Alia, tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan kita. Aku ingin selalu ada di sisimu, mendukungmu, dan melewati semua tantangan bersama. Mereka berdua tersenyum, saling menatap dengan pengertian yang dalam. Semua keraguan, ketakutan, dan tekanan dunia luar kini terasa jauh. Yang tersisa hanyalah cinta mereka yang nyata, ketulusan yang tulus, dan tekad untuk menghadapi masa depan bersama. Di tengah senja yang hangat, Alia merasa lega dan bahagia. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati memang tidak ditentukan oleh status, harta, atau dunia luar. Semua itu hanyalah pelengkap. Yang paling penting adalah hati yang saling mencintai dan saling menghargai. Arkan memeluk Alia, dan di pelukan itu, keduanya menemukan rasa aman, hangat, dan damai. Masa depan mereka kini terbentang luas, penuh harapan, dan penuh cinta. Tidak ada lagi keraguan, hanya keyakinan bahwa mereka telah memilih dengan tepat, untuk mencintai dan dicintai, dengan tulus dan sepenuh hati. Malam itu, kota yang pulih menjadi saksi bisu dari awal baru mereka, di mana dua hati yang berbeda dunia kini bersatu,
siap menapaki perjalanan hidup bersama, dan membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Cinta yang ditemukan. Hari itu, matahari bersinar hangat di atas kota yang telah pulih dari banjir. Jalanan ramai dengan aktivitas normal, namun bagi Arkan dan Alia, dunia terasa lebih tenang. Mereka berjalan berdampingan, tangan saling menggenggam. Langkah mereka seirama dengan detak hati yang sama. Setiap sudut kota mengingatkan mereka pada perjalanan yang telah mereka lalui. Dari pertemuan pertama di tengah banjir, rasa takut, keraguan, hingga keberanian untuk membuka hati. Semua momen itu membentuk fondasi cinta mereka, yang kini kokoh dan nyata. Arkan menatap Alia, senyum tulus menghiasi wajahnya. Alia, aku bersyukur pada hari itu ketika kita bertemu di tengah banjir. Tanpa kau, aku mungkin tidak akan pernah menyadari apa arti cinta sejati. Alia tersenyum, matanya berbinar. Dan aku bersyukur kau tidak hanya datang dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Kau menunjukkan bahwa cinta itu bukan soal status atau harta, tapi ketulusan dan keberanian untuk memilih satu sama lain. Mereka berhenti sejenak di tepi taman kecil, di tempat di mana beberapa warga sedang menata pohon dan bangku yang rusak akibat banjir. Arkan meraih tangan Alia lebih erat, menatap matanya dalam-dalam. Alia, kita telah melewati banyak hal, ujian dari masa lalu, tekanan dunia luar, dan perbedaan dunia kita. Namun sekarang, aku yakin, kita bisa melewati apapun selama kita bersama. Alia menggenggam tangan Arkan, hatinya penuh hangat. Aku percaya padamu, Arkan. Aku percaya pada cinta kita. Dan aku siap melangkah bersamamu, menghadapi masa depan dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan. Mereka berjalan lagi, melewati jalanan yang bersih dan teratur. Suasana sore yang damai menemani langkah mereka. Setiap senyum yang mereka tukar, setiap genggaman tangan, menguatkan satu hal, bahwa cinta sejati tidak selalu ditemukan di tempat yang mewah atau dalam dunia yang sempurna. Kadang, cinta itu muncul di tengah kesederhanaan, di saat-saat yang paling tak terduga, dan di hati yang tulus. Arkan dan Alia menatap satu sama lain, tersenyum tanpa kata. Tidak perlu janji berlebihan, tidak perlu pengakuan dramatis, hanya kepercayaan dan kesungguhan hati yang menuntun mereka. Di tengah kota yang pulih, dengan kehidupan yang kembali normal, mereka melangkah bersama, memulai babak baru. Masa depan terbuka luas di depan mereka, penuh harapan, dan cinta yang telah ditemukan kini menjadi panduan untuk setiap langkah. Dan di saat itu, mereka menyadari satu hal yang sederhana tapi penuh makna. Cinta sejati bisa ditemukan di tempat paling tak terduga, bukan di kemewahan atau status, tetapi di hati yang tulus, keberanian untuk percaya, dan kesediaan untuk memilih satu sama lain. Arkan dan Alia berjalan bergandengan. Mata mereka menatap masa depan yang sama, penuh harapan, ketulusan, dan kebahagiaan. Di tengah dunia yang luas dan kompleks, mereka telah menemukan satu hal yang paling berharga, cinta yang sejati, yang akan selalu mereka jaga bersama.